Melihat segel giok, jantung Luo Zeng terus berdetak, tetapi dia tidak mendapatkan segel giok untuk pertama kalinya, tetapi diawasi dengan cermat. Kolom besar di tengah gua membentang sepanjang jalan, terhubung ke dinding tembaga, dan merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan segel giok ini. Garis radial di dinding tembaga diukir dengan serangga. Garis-garis ini adalah lorong ruang waktu di kehampaan di sekitar gua. Tatapan Luo Zeng menyapu garis satu persatu, dan segera menemukan bahwa di salah satu garis, tidak ada serangga yang tergeletak di atasnya. Dia melihat kembali kekosongan di sekitar gua dan menemukan garis biru yang sesuai. Itu saja, jalur ini seharusnya menjadi satu-satunya jalan pintas ke gua, pikir Luo Zeng dalam hati. Jika didorong seperti ini, pasti ada beberapa petunjuk di dunia ini bahwa orang-orang yang mencoba untuk mendapatkan segel giok ini dapat menemukan jalan pintas, dan itu adalah cara menggunakan jalan pintas untuk memasuki dasar gua. Namun, baik Sok Chen maupun Luo Zeng itu tidak memiliki kesabaran untuk mencari mereka, tetapi langsung masuk ke kuil roda surga. Dan Luo Zeng menggunakan Knock the Air Ring untuk memaksa jalan pintas lewat. Sepertinya Mu Suerong dan yang lainnya harus mencapai dasar melalui kolom besar ini. Tidak semudah itu, Luo Zeng melirik kolom itu. Seperti dugaan Luo Zeng, dewa kesempurnaan yang agung memasang ular raja roda surgawi di tiang, dan menginjak tubuh ular raksasa yang terbentang sejauh puluhan mil. Ketika mencapai ekor ular besar ini, seorang Sok Chen secara tidak sengaja turun, dan tersapu dari tiang oleh ekor ular raja, kutu hitam itu dipotong-potong dan ditelan. Mereka terus bergerak maju di bawah barisan, dan bertemu dengan penembak jitu lagi dan lagi. Meskipun mereka Sok Chen, mereka akan jatuh ke hadapan para penembak jitu itu secara tidak sengaja, jadi kecepatan maju mereka ternyata sangat lambat. Setelah Luo Zeng membuat kesimpulan ini, dia juga memutuskan bahwa jalan yang diambilnya harus merupakan tautan yang diperlukan untuk mengambil segel giok. Pada titik ini, seharusnya tidak ada bahaya lain. Kemudian dia dengan hati-hati mendekati segel giok dan mengulurkan tangannya ke segel giok. Muning duduk di belakang Luo Zeng, menatap kosong ke punggung Luo Zeng. Menurut posisi Muning, menurut karakter masa lalunya, menghadap segel giok yang disebutkan, dia harus menembak. Tapi pengalaman di Yuxi ini memberinya keraguan kuat tentang nilainya sendiri, terutama perilaku saudari Fang Kai. Mu Suerong dilahirkan sebagai seorang jenius dari keluarga Mu, dan setiap gerakannya didedikasikan untuk seluruh keluarga Mu, bekerja keras, dan selama dia mencapai tujuannya, dia dapat melakukan segalanya. Bahkan jika kamu adalah adik perempuan kamu sendiri, kamu masih bisa berkorban. Jika tidak ada yang terjadi, aku akan mengikuti jalan yang sama seperti saudara perempuan aku. Dari aula pembunuhan sejati di Pulau Terapung Mujia, dia menerima ajaran terbaik dari para dewa sejati Mujia, dan menonjol di antara anak-anak Mujia. Setiap kata dan setiap tindakan memiliki persyaratan yang ketat. Dia menjadi dewa sejati, menyelesaikan kultivasinya dengan sempurna, dan kemudian memenangkan banyak poin untuk keluargamu, sehingga seluruh keluarga kaya akan meningkat. Kakak telah melewati jalan ini, akankah dia pergi lagi? Muning tiba-tiba merasa bahwa semua ini membosankan, dan begitu pengejaran mekanis dan berulang-ulang terlihat, itu dengan cepat disusutkan di matanya. Nilai yang dulu kuat itu seperti keruntuhan konstan, gunung itu runtuh secara tiba-tiba, dan digantikan oleh relaksasi biasa. Suasana hatinya sangat bebas dan santai saat ini. Melihat Luo Zeng perlahan mendekati Yuxi, dia menasihati hati-hati. Mendengar instruksi Muning, Luo Zeng mengangguk. Saat jari Luo Zeng menyentuh segel giok, dia menyusut kembali seperti sengatan listrik. Ada apa? Muning bertanya dengan gugup. Luo Zeng menatap segel giok dengan tatapan kosong, wajahnya pucat, dia tidak bisa menahan terengah-engah untuk beberapa saat, dan berkata aneh, segel giok ini. Saat dia menyentuh Yuxi, Luo Zeng melihat serangga raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Alasan mengapa hal itu tidak terhitung banyaknya adalah karena banyaknya serangga raksasa membuat Luo Zeng takut. Luo Zeng membawa elang untuk melewati lautan serangga di dunia ini 2 kali. Lautan serangga mengingatkan dia dan Muning pada serangga raksasa besar yang meninggalkan kesan mendalam pada dirinya dan Muning. Mereka tidak pernah tahu berapa banyak serangga raksasa. Selamat, apa yang mereka makan? Jumlah serangga raksasa di lautan serangga memang sudah sangat besar dan tak terbayangkan. Mereka berdesakan rapat, negara bagian terjerat, dan pandangan sekilas membuat kulit kepala mati rasa. Tetapi saat Luo Zeng menyentuh segel giok, dia merasa telah memasuki pikiran setiap serangga raksasa. Dan dia menemukan bahwa jumlah cacing raksasa jauh melebihi penilaiannya. Di tengah lautan cacing terdapat jurang yang melingkar, dan di sisi lain jurang terdapat ruang yang lebih luas. Ruang itu berkembang di benak Luo Zeng dengan garis-garis berbagai warna, dan jangkauan garis-garis ini tidak terbayangkan oleh Luo Zeng, dan aku khawatir seluruh domain Lord juga seperti ini. Dan di garis warna-warni, ada serangga raksasa yang tak terhitung jumlahnya merayap. Seekor cacing hitam raksasa, panjangnya ratusan mil. Seekor cacing raksasa dengan tubuh ungu kehitaman dan ukuran tubuh ribuan mil. Cacing raksasa dengan tubuh ungu keemasan berukuran puluhan ribu mil, atau bahkan jutaan mil. Yang lebih menakutkan adalah bahkan serangga raksasa ungu emas terbesar terhitung dalam ratusan juta. Serangga ini hampir tersebar di seluruh cahaya. Aku juga melihat pemandangan ini dan membuat takut Luo Zeng, jadi dia dengan tegas melepaskan segel giok. Boom, boom, boom. Pada saat ini, beberapa raungan keras berlalu, dan getaran kekerasan juga melewati kolom ke kaki Luo Zeng dan Muning. Ada kepanikan di wajah Muning, adikku dan mereka akan bergegas. Luo Zeng melirik ke kejauhan, beberapa bayangan gelap bertarung sengit dengan perfeksionis hebat di kejauhan. Luo Zeng masih bisa melihat bayangan gelap di tangan mereka, sepertinya ada deretan pisau panjang berwarna-warni, yang sepertinya merupakan penggalan waktu. Pisau kental, Luo Zeng mengangguk, sentuhan tekad melintas di wajahnya, dia tidak punya pilihan selain memadukan segel giok ini sesegera mungkin. Dengan gigi terkatup, Luo Zeng sekali lagi meraih tangannya ke segel giok, lalu duduk bersila dan mata tertutup. Ledakan. Dalam sekejap, Luo Zeng merasa kesadarannya kembali tersedot ke dalamnya. Saat ini dia bisa merasakannya kesadaran serangga raksasa. Serangga raksasa yang tak terhitung jumlahnya hanya melewati satu keyakinan Luo Zeng, yaitu kelaparan. Mungkin itu dipengaruhi oleh kesadaran serangga raksasa ini, bahkan Luo Zeng merasa lapar, sebenarnya Luo Zeng tidak perlu makan sekarang. Kesadaran Luo Zeng terus-menerus melayang di antara kesadaran serangga raksasa ini, dan dia segera menyadari bahwa di dunia cahaya yang begitu luas sehingga Luo Zeng sangat menakutkan, di tengah dunia cahaya itu, Luo Zeng menemukan yang sedikit lebih kecil.
Cacing raksasa. Cacing raksasa ini hanya berukuran puluhan mil, permukaan tubuhnya yang coklat dihiasi dengan sisik emas yang samar, dan di mana ia berada, di bawah jalinan cahaya yang terus-menerus, ia membentuk lingkaran cahaya, dan ia berbaring di tengah roda ringan ini. Setelah merasakan perbedaan serangga raksasa emas ini, kesadaran Luo Zeng juga menyerbunya dalam sekejap. Setelah melewati segel giok, kesadaran Luo Zeng hampir tidak terhalang. Serangga raksasa bersisik emas menerima Luo Zeng, dan Luo Zeng segera memahami informasi tentang serangga raksasa ini. Selain kelaparan, Luo Zeng akhirnya mendapatkan informasi lain, dan langsung mengerti apa yang dimakan serangga raksasa ini untuk bertahan hidup. Boom, boom. Kelemahan bayangan ini adalah bola mata di tengah tubuh mereka. Paha seputih salju Mu Suerong memiliki beberapa luka lagi. Pisau di tangan bayangan mengembun dari fragmen waktu, retakannya hampir maha kuasa, dan darah para Dzogchen ini telah dipotong. Bukan hanya dia, tetapi Tang Wan dan Fang Hensao juga sangat malu. Hampir mencapai bagian bawah kolom ini, semuanya, tunggu. Mu Suerong berkata dengan keras, suaranya jatuh, dan jari-jarinya yang ramping menjentikkan dengan ringan, seekor burung darah kecil mengental dari tangannya, segera itu berubah menjadi cahaya berdarah tipis dan bergegas menuju salah satu bayangan. Dalam perjalanannya, Dzogchen juga mengorbankan banyak senjata sakti untuk sampai ke sini. Melihat bahwa jalan ini akan segera berakhir, para Dzogchen ini menjadi semakin tidak sabar. Retak, sebuah manik hitam di tengah bayangan ditembus oleh burung merah tua. Setelah manik itu pecah, bayangan itu dengan cepat runtuh dan menghilang. Wow, kemudian burung merah tua itu berputar-putar dan kembali ke tangan Mu Suerong. Ada sedikit senyum di wajahnya, tapi saat beberapa bayangan melintas, ekspresi Mu Suerong berubah secara dramatis, menyelinap pergi. Ternyata jumlah bayangan ini semakin sedikit, dan beberapa Dzogchen tidak tahan lagi dan bergegas ke sana lebih dulu. Di bawah jari kaki Mu Suerong, itu juga berubah menjadi lampu merah, mengelilingi silinder. Saat dia semakin dalam, dinding tembaga terlihat di depannya, dan Mu Suerong juga melihat Mu Ning dan Luo Zeng di bawah dinding tembaga. Mu Ning, ada sedikit kegembiraan di wajah Mu Suerong. Bagaimanapun, Mu Ning adalah saudara perempuan dari kerabat tersayang, dan dia secara alami senang melihat bahwa Mu Ning aman. Tapi saat matanya berpaling, matanya tertuju pada Luo Zeng, dan pada saat yang sama dia melihat segel giok di tangan Luo Zeng, dan pupilnya tiba-tiba sedikit menyusut. Segel giok kekaisaran. Pada saat ini, Luo Zeng duduk di tanah dengan mata tertutup, jelas menyempurnakan segel giok. Dewa Dzogchen sejati lainnya memiliki ekspresi yang sama dengan Mu Ning. Setelah melihat segel giok, mata mereka tiba-tiba menunjukkan warna keserakahan yang kuat. Untuk segel giok ini, mereka telah lama sibuk di tanah terlarang lautan waktu, dan kemudian melarikan diri ke ruang segel giok ini untuk waktu yang lama. Sekarang segel giok ini sudah dekat, siapa yang tidak tertarik? Wow, Mu Ning telah mencabut dua pedang pendek dan memblokir Luo Zeng. Pasangan bundar itu penuh dengan kekuatan, dan dia bahkan tidak bergeming di hadapan beberapa Dzogchen. Oh, gadis kecil dari keluarga Mu ini benar-benar dapat membantu orang luar. Benar-benar aneh, senyum mengejek muncul di wajah Dewa Dzogchen yang sebenarnya, dan segera melihat ke arah Mu Suerong di samping. Wajah Mu Suerong sudah sangat jelek. Sejak awal bertemu dengan Luo Zeng, penampilan kakaknya sangat tidak wajar, dan dia tidak tahu kejahatan apa yang ditangkapnya. Sekarang dia berada di depan Luo Zeng, yang membuatnya merasa bahwa Mu Ning sangat aneh. Apa yang ingin kamu lakukan? Mu Suerong meminumnya. Mu Ning memegang belati ke depan dan belati ke belakang, seperti belalang sembah yang siap menyerang. Ilmu pedang yang dia kembangkan, seni bela diri yang dia kembangkan, dan cara ilahi yang dia kembangkan semuanya diwarisi dan darah gembala. Melihat tindakan kakaknya, Mu Suerong hanya akan merasa naif. Dia menggelengkan kepalanya. Mu Ning, biarkan saja, jangan terlibat dalam hal-hal ini. Aku, suara Mu Ning sedikit bergetar. Dia tidak takut pada Dzogchen ini, tetapi tidak menaati saudari yang kuat ini, yang membuatnya sangat tidak terbiasa, jadi dia sedikit bersemangat dan sulit dipertahankan. Mu Ning dipaksa untuk tenang, dan kemudian berkata dengan susah payah, aku tidak perlu saudara perempuan aku mengatur apa yang ingin aku lakukan. Kamu, kemarahan melintas di mata Mu Suerong. Dia hampir tidak bisa membayangkan bahwa Mu Ning akan mengatakan hal-hal seperti itu di depannya, dan itu agak tidak dapat diterima untuk sementara waktu. Tidak peduli apa yang kakakmu atur, jangan biarkan aku pergi, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Seorang Dzogchen di sebelahnya tersenyum aneh, kait perak di tangannya bersinar dengan cahaya perak, dan dia akan menerkam ke arah Mu Ning. Tujuan dari Dzogchen ini adalah segel giok, siapapun yang berdiri di depan akan dihilangkan. Jangan katakan bahwa Mu Ning hanyalah dewa sejati bawahan, bahkan jika Mu Ning adalah Dzogchen, mereka tidak berbelas kasihan. Tidak, kapan? Dengan lambaian pedang pendek Mu Suerong, Dzogchen diblokir. Mu Suerong, jaga adikmu, jangan ganggu aku. Dzogchen yang sebenarnya terjerat dalam Mu Suerong, jelas sangat tidak puas, melambaikan kait perak di tangannya. Mustahil bagi Mu Suerong untuk menyaksikan adiknya terbunuh di mana Dzogchen ini bisa bertindak. Tapi dia hanya bisa melibatkan satu Dzogchen, dan beberapa Dzogchen lainnya menggunakan kesempatan itu untuk bergegas. Wow, memanggil, pedang panjang, palu emas, dan pedang besar adalah harta karun tertinggi. Ketiga dewa sejati Dzogchen ini menyerang Mu Ning pada saat yang sama, mencabik-cabik Mu Ning, dapat dikatakan bahwa tidak ada ketegangan. Dua pedang di tangan Jenderal Mu Ning yang di kiri dan kanan adalah untuk memblokir serangan tiga Dzogchen. Meskipun dia mengerti bahwa semua ini hanya sia-sia, ada keberanian yang sangat kuat di dalam hatinya, yaitu keberanian untuk mendukungnya di depan Luo Zeng. Ding 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 ding. Serangkaian serangan ganas Mu Suerong memaksa Dzogchen yang telah membuat Silver Hook mundur. Dia menoleh dan melihat pemandangan itu, wajahnya berubah drastis, tetapi dia ingin menyelamatkan saudara perempuannya di luar jangkauan, hanya mengertakkan giginya dengan getir dan berencana mengancam kalian. Saat ini, Luo Zeng membuka matanya. Dia melihat bahwa Mu Ning telah membantunya menahan serangan dari tiga dewa Dzogchen yang sebenarnya, dan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Puf-puf, 9 bintang di tiga Dzogchen ini sudah lengkap, dan bahkan jika mereka tidak bisa menggunakan cara ilahi, serangan mereka tidak bisa diabaikan. Perlawanan Mu Ning seperti telur yang menabrak batu. Dang-dang. Dengan dua suara yang tajam, dua pedang pendek di tangan Mu Ning langsung patah, dan pada saat yang sama pedang lebar dan pedang panjang memotong tubuh Mu Ning, dan kemudian palu yang berat menghantam tubuh Mu Ning. Tubuh energi Mu Ning sangat mengerikan dalam sekejap. Adik perempuan, Mu Suerong tidak jauh dari sana mengulurkan tangannya dengan sia-sia, bos dengan mata terbuka lebar.
Meskipun dia telah berkultivasi menjadi Dzogchen, dia masih memiliki perasaan terhadap saudara perempuan Muning. Jika itu untuk situasi keseluruhan, dia dapat memilih untuk mengorbankan nyawa Muning, atau bahkan nyawanya sendiri, tetapi menyaksikan Muning terbunuh di depan matanya masih tidak dapat diterima, matanya penuh dengan kesedihan. Luo Zeng melihat pemandangan ini setelah membuka matanya, tapi sangat tenang. Dia memegang segel giok di tangannya, dan ketika dia memutarnya dengan ringan, sebuah pikiran keluar ke segel giok. Didorong oleh pikirannya, semua cacing raksasa di gurun, di ngarai, dan di laut cacing mulai mengamuk dan mulai mencari makanan dengan panik. Namun, tidak ada makanan yang mereka butuhkan di dunia ini, dan serangga raksasa ini hanya bisa menjadi gelisah. Namun, mengikuti gua di titik Laut Chonghai, semua serangga raksasa di ruang yang luas, awalnya tidak bergerak seperti patung, mulai melonjak satu demi satu, dan mereka mulai melahap cahaya di seluruh dunia dengan liar. Menelan satu napas saja sudah cukup, pikiran Luo Zeng tersampaikan di benak serangga raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Ketika ide ini berlalu, hal-hal yang sangat aneh telah ditemukan di berbagai tempat di seluruh domain God. Dewa sejati baru saja membunuh makhluk ganas, tetapi dalam sekejap, makhluk ganas itu kembali ke keadaan tanpa cedera. Di atas arena, seorang seniman bela diri Sensen menggunakan gerakan terkuat, dan dia memuntahkan darah, dalam sekejap mata, semua noda darah menghilang. Di restoran, seseorang menelan hidangan sekaligus, dan masih ada aroma yang tertinggal di mulutnya, tetapi dalam sekejap, hidangan itu sudah ada di atas meja tanpa menggerakkan sumpit. Hal-hal aneh ini terjadi di hampir setiap aspek dari seluruh domain God, bahkan para santa pun tidak kebal. Premisnya adalah bahwa hal-hal ini terjadi pada saat Muning dipenggal. Namun Muning yang telah dipenggal kepalanya muncul di tempatnya tanpa ada perubahan apapun, tanpa sedikit pun bekas luka di tubuhnya. Ketiga Dzogchen memegang senjata di tangan mereka dan saling memandang. Mu Suerong juga membuka lebar matanya, dan pemandangan ini benar-benar di luar pemahamannya. Muning juga memandang dirinya sendiri dengan bodoh, tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia bisa merasakan senjata dingin memotong tubuhnya sekarang, mengapa dia kembali ke keadaan semula dalam sekejap mata. Apakah ini akan kembali ke masa lalu? Muning dengan cepat membantah ide ini. Retrospeksi waktu hanya dapat diterapkan pada dirinya sendiri, dan dunia tidak dapat menggunakan Shinto, dia hanya tidak merasakan hukum dan Taoisme sama sekali. Pada saat Luo Zeng mengendalikan serangga raksasa itu untuk menghapus sedikit waktu itu. Di luar wilayah terlarang lautan waktu, sosok Dongfang Chunjun berada di samping, dan sosoknya sedikit kabur dari depannya. Tetua ras buta juga mencondongkan tubuh sedikit, sepertinya menghindari sesuatu. Adapun para wali lainnya, ekspresi para subwali telah banyak berubah. Sepertinya ada yang salah dengan waktu domain dewa. Leng Yao bertanya dengan cemberut. Tang Lun mengangguk, sedikit diam untuk pertama kalinya. Aliran waktu di Yuxi berbeda dengan dunia luar, meskipun sudah hampir 20 hari bagi Dzogchen dan Luo Zeng untuk memasuki Yuxi, transit di lautan waktu belum berakhir. Waktu bernapas telah dicuri, mata Dongfang Chunjun penuh kehati-hatian, matanya masih melewati tanah terlarang lautan waktu, terkondensasi pada segel giok terbang. Sepertinya seseorang telah mendapatkan segel giok itu. Apakah ini kemampuan segel giok itu? Seorang suci bertanya. Tetua tetap diam dan tidak berbicara. Mereka tidak bisa melihat ke dalam Yuxi, jadi tentu saja mereka tidak tahu situasinya. Sekarang seseorang memiliki kendali atas segel giok, hasilnya akan segera terungkap. Di dasar gua, Luo Zeng berdiri di tempatnya, ada sedikit kejutan di wajah acuh tak acuh itu. Melalui segel giok itu, dia merasa waktu itu memiliki definisi baru untuknya. Jika waktu domain Tuhan digambarkan sebagai sebuah buku, maka setiap waktu nafas adalah halaman dari buku tersebut. Dan setiap orang merasakan berlalunya waktu, yaitu, ada tangan tak terlihat yang terus-menerus membalik-balik buku, halaman demi halaman, nafas demi nafas, dupa dan tongkat, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, satu era Tuhan demi era Tuhan lainnya, terus-menerus membalik halaman ke arah masa depan dengan kecepatan konstan. Serangga raksasa itu adalah serangga yang tergeletak di halaman-halaman buku. Dari skala waktu, setiap halaman buku itu lengkap, tetapi dalam alam Tuhan yang statis. Dan Luo Zeng baru saja menggunakan serangga itu untuk memakan alam dewa statis ini. Mereka seperti sekelompok ulat sutera yang rakus, menelan sehelai daun mulberry dengan bersih dalam sekejap mata, yaitu merobek satu halaman buku ini. Itu halaman tempat Muning terbunuh. Di halaman ini, ada penyebab kehancuran Muning, yaitu dia terkoyak oleh 3 senjata Dzogchen. Setelah sebab ini dihasilkan, Muning akan mati. Ini adalah akibat. Tapi setelah Luo Zeng merobek halaman itu, dia juga merobek penyebab yang tercatat di halaman itu, jadi buah tidak ada lagi, jadi semua orang melihat bahwa Muning belum mati. Kamu, apa yang baru saja kamu lakukan? Mu Suerong menatap Luo Zeng. Dia secara alami menyadari bahwa alasan efek lainnya pasti segel giok. Tapi Mu Suerong bukanlah orang suci. Orang-orang kudus lebih peka terhadap waktu karena mereka membangun setelah Huan Yu, akan ada kontras antara aliran waktu pada waktu yang berbeda, jadi Luo Zeng hanya menggunakan serangga raksasa untuk merobek waktu untuk menarik napas, dan membiarkan para wali dengan cepat menyadari bahwa waktu telah berlalu. Mu Suerong dan dewa-dewa sejati Dzogchen lainnya tidak dapat merasakan ini. Apa yang ditempatkan di hadapan mereka adalah pemandangan di luar akal sehat, yang membuat mereka merasa tidak dapat dipercaya dan di luar akal sehat. Bukan apa-apa, hanya merobek satu halaman dari bukunya, Luo Zeng sedikit tersenyum pada Mu Suerong. Mu Suerong bertanya dengan wajah serius, apa sih yang dibicarakan? Berpura-pura menjadi dewa, aku tidak bisa membunuhmu jika aku tidak percaya. Itu hanya kemampuan segel giok itu, bunuh dia, ambil. Para dewa Dzogchen itu siap untuk bergerak lagi. Luo Zeng memegang segel giok dan tersenyum sedikit, lupa mengatakan, memiliki segel giok ini, sekarang setelah kamu mengontrol ruang dan waktu ini, dapatkah kamu benar-benar membunuh aku? Luo Zeng mengulurkan tangannya dan meraih tangan Muning tarik kerah belakang dengan lembut ke belakang. Muning masih tertegun, dan diseret ke dinding tembaga oleh Luo Zeng. Dengan kilatan cahaya di garis kompleks di permukaan dinding tembaga, keduanya segera menghilang di depan mata para dewa Dzogchen ini, hanya menyisakan Mu Suerong dan dewa Dzogchen lainnya yang saling memandang. Sialan, hal aneh baru saja terjadi. Bayangan hantu itu jelas-jelas dibunuh olehku, tapi dia pulih tanpa bisa dijelaskan, dan dia bahkan menebasku. Tang Wan membawa pisau besar dan menyerang, datang dan katakan sambil tersenyum. Ada bekas luka tulang yang dalam di dadanya, darah mengalir keluar.
Melihat Mu Suerong dan yang lainnya dengan ekspresi bingung, Tang Wan merasa lebih tidak dapat dijelaskan bagaimana dengan orang-orang. Anak bermarga Luo itu, bukankah itu diblokir olehmu? Saat Luo Zeng dan Muning menghilang, mereka muncul di luar kuil Tianlun. Dia meraih Muning dan melayang di atas langit, melihat ke bawah ke langit dan bumi ini. Bagian waktu dan ruang di Yuxi ini dapat dianggap sebagai ruang yang dibangun secara mandiri. Berbeda dengan Huanyu dibangun oleh orang-orang suci, dikombinasikan dengan usaha dan pemahaman mereka sendiri, dan melekat pada alam Tuhan, sehingga Shinto juga dapat digunakan di alam semesta. Tapi bukan di sini. Jika kamu ingin menggambarkannya, berikut adalah pintu masuk waktu independen, pintu masuknya ada di tengah lautan serangga. Dalam sekejap mata, Muning datang ke langit, dan kuil roda surgawi di bawah berubah menjadi titik kecil. Setelah ketakutan di dalam hatinya, dia meluncur ke bawah dengan putaran bawah sadar di pinggangnya, dan meraih Luo dengan tergesa-gesa. Tangan Levit, Luo Zeng memeluknya dan melihat ke bawah. Para aborigin sebenarnya sujud dan beribadah di tempat. Suku aborigin ini juga tahu bahwa mereka telah menyinggung ular surgawi, takut menarik amarah ular surgawi. Jika cacing surgawi di laut serangga dilepaskan, apakah itu Elang, Xuan Yao, atau Peng semuanya dalam bahaya pemusnahan. Namun, mereka tidak punya pilihan selain berlutut di tempat, berdoa memohon pengampunan dari ular Raja Roda Surga, lagi pula, orang luar itu tidak sama dengan mereka. Ayo turun, Luo Zeng berkata dengan ringan. Muning tidak menanggapi Luo Zeng, dia dipegang sedemikian rupa oleh Luo Zeng, dan otot-otot di sekujur tubuhnya kaku, pipinya memerah, matanya menjauh, pipi dan akar telinganya sudah panas. Penurunan yang cepat memicu angin segar, yang sedikit menenangkan suasana hatinya. Baru setelah dia berdiri di gurun, dia mendapatkan dia dari pelukan Luo Zeng. Jantungnya masih berdegup kencang seperti rusa, yang tidak bisa ditenangkan untuk waktu yang lama. Ketika penduduk asli melihat Luo Zeng turun dari langit, mereka semua membuka mata lebar-lebar, dengan ekspresi wajah yang luar biasa. Kakak perempuan, setelah melihat Muning, bocah lelaki itu berlari sepanjang jalan dan melemparkan dirinya ke pelukan Muning. Anak-anak ini hampir ditelan oleh Raja Ular Roda Surgawi sebelumnya, karena Dewa Dzogchen yang sejati bergerak tepat waktu dan menyelamatkan mereka. Tetapi justru karena persembahan yang gagal inilah semua orang aborigin merasa terganggu. Seorang kepala besar dari klan Elang maju dan bertanya dengan cemas apa yang terjadi dengan ular Raja Roda Surga. Jika Raja Ular Roda Langit dibunuh oleh kelompok pembangkit tenaga asing yang tiba-tiba muncul, hanya Luo Zeng dan Muning yang menyelinap keluar sekarang. Mereka mengira Raja Ular Roda Langit telah memakan semua kesempurnaan yang luar biasa itu. Jika ini masalahnya, akhir suku mereka akan sangat menyedihkan. Tentu saja Raja Ular Roda Langit tidak akan membunuh semua anggota sukunya, sehingga akan kehilangan makanan yang disembah oleh ketiga suku tersebut. Nanti, kamu tidak perlu menyembah ular itu, jawab Luo Zeng. Apa? Sang prajurit tampak terkejut. Yang lain juga saling memandang, mereka agak sulit memahami kata-kata Luo Zeng. Ular Raja Roda Langit telah ditundukkan oleh para Dzogchen itu, Luo Zeng tidak jelas apakah akan membunuhnya. Tetapi Luo Zeng juga memahami bahwa Raja Roda Surgawi ini ular mengusir serangga aneh keluar dari lautan serangga untuk membuat masalah, dengan mengandalkan segel giok di tangannya, dan ular raja juga menjaga segel giok di kuil ini. Sekarang Yuxi telah jatuh ke tangan Luo Zeng, keberadaan ular Raja Roda Surgawi telah kehilangan artinya, dan tentu saja tidak perlu mengabadikan ular besar itu. Aku masih tidak tahu apa artinya, kata prajurit itu dalam ai-ai jangka panjang. Luo Zeng tersenyum tipis, lalu berkata anggap saja ular itu mati. Apa? Raja Ular Roda Langit sudah mati? Ya Tuhan, orang-orang dari suku Elang, suku Peng, suku Yang atau Xuan Yao terkejut ketika mendengar kata-kata Luo Zeng. Ular besar orang pembawa sial itu adalah mimpi buruk di kepala ketiga ras ini. Alasan mengapa ketiga ras ini sangat kontradiktif adalah karena ular Raja Cakra Surgawi. Pada awalnya, tidak banyak kontradiksi dalam dirinya sendiri apakah itu Xuan Yao, Peng, Yang atau Elang. Tetapi sesekali, mereka harus mengabadikan anak-anak mereka ke ular Raja Roda Surgawi, yang tidak dapat diterima oleh siapapun dari ras apapun. Jadi ras-ras ini mulai merebut perawan satu sama lain dan mengorbankan mereka kepada ular Raja Roda Surgawi. Lambat laun, konflik kekerasan terjadi antara ketiga ras, yang berubah menjadi kebencian yang tidak dapat didamaikan. Jika ular Raja Roda Langit benar-benar mati, kebencian semacam ini tidak akan hilang dengan cepat, tapi perlahan akan memudar seiring berlalunya waktu. Dapat dikatakan bahwa ular Raja Roda Surgawi adalah akar dari kebencian antara ketiga ras mereka. Apakah kamu serius? Tanya prajurit itu. Ini hanya kata-kata Luo Zeng, dan kepala suku sedikit tidak bisa dipercaya. Luo Zeng tersenyum sedikit, meraih Yuxi di tangannya dan menuangkan pemikiran ke dalamnya, dan pada saat yang sama menunjuk tidak jauh dan berkata lihat ke sana. Warchief dan yang lainnya melihat ke arah dengan mata aneh. Tempat yang dimaksud Luo Zeng hampir tidak memiliki apa-apa kecuali gurun. Ketika mereka merasa aneh, mereka mendengar suara menyikat dari tanah. Gundukan pasir kecil membengkak di gurun, dan sesuatu tampak seperti sedang menerobos tanah. Sesuatu akan datang. Mungkinkah itu rotifer langit? Tidak ya, serangga di gurun tidak muncul pada siang hari. Orang-orang itu menatap bukit pasir kecil itu. Yo, cucu, yo. Tapi burung misterius, Jin Peng dan Elang menunjukkan kewaspadaan penuh, melihat bukit pasir kecil itu. Dengan ketajaman binatang berambut pipi ini, sebagian besar cacing yang muncul adalah rotifer langit. Wow, benar saja, seperti yang mereka perkirakan, ratusan rotifer langit dibor keluar dari gurun dalam sekejap. Tapi rotifera langit ini tidak melancarkan serangan, mereka hanya menjulurkan sebagian tubuhnya keluar dari bukit pasir, dan mereka tidak bergerak sama sekali. Sang prajurit membuka matanya lebar-lebar dan menatap rotifera langit, dan segera bertanya maksudmu, kamu mengendalikan serangga itu. Nah, di gurun, rotifer langit di lautan cacing semuanya dikendalikan olehku, kata Luo Zeng, menekan rotifer langit itu, dan rotifer langit yang muncul dari gundukan pasir kecil tiba-tiba menyusut lagi. Kembali ke gurun bawah tanah, Luo Zeng segera berkata, kamu tidak perlu lagi beribadah di masa depan. Jika kamu ingin beribadah, kamu bisa memberikannya kepadaku, haha. Para prajurit dan semua orang memiliki ekspresi yang luar biasa di wajah mereka. Setelah beberapa saat, ekspresi berubah menjadi ekstasi, dan kemudian dia membuka mulutnya dan berteriak, oh. Hah. Semua orang di depan altar meraung.
Sesak napas tak berdaya semacam ini, mereka bertahan terlalu lama, dan sesekali mereka akan memberikan keturunan mereka kepada Raja Ular Roda Langit untuk dimakan. Itu adalah siksaan bagi semua orang, mimpi buruk, dan sekarang tiba-tiba disingkirkan setelah mimpi buruk ini, bagaimana mereka bisa tidak bersemangat? Hampir setiap wajah suku penuh kegembiraan. Emosi ini memengaruhi Elang, Jinpeng, dan banyak burung misterius itu, mereka juga mentoet. Muning memeluk bocah itu dan menatap Luo Zeng. Sebelum menuju ke kuil Tianlun, dia bertanya kepada Luo Zeng bagaimana cara menyelamatkan anak-anak ini. Pada saat itu, Luo Zeng hanya menyuruhnya mengambil satu langkah pada satu waktu. Dia tidak menyangka bisa menyelesaikan masalah ini tanpa menyadarinya. Pada saat ini, sesosok perlahan bergerak maju di antara kerumunan. Langkah pria itu sangat aneh, bahkan jika dia berjalan di samping tubuhnya, tidak menarik perhatian orang, seperti hantu yang berkeliaran. Di bawah kok yang terus-menerus di belakang semua orang, dengan cepat mendekati Luo Zeng. Wow, saat dia mendekati Luo Zeng, kecepatan orang itu hampir mencapai titik ekstrim. Di antara satu merayap, pisau transparan muncul di tangannya. Di bilah pisau cincin transparan ini, ada gumpalan guntur ungu dan kilat yang terus berjalan. Pisau cincin ini berasal dari Hao Yue Tiangong, dan menempati peringkat yang sangat tinggi di antara harta karun Hongmeng kelas 1 di domain dewa. Meskipun orang itu tidak dapat menggunakan cara ilahi, pada saat ini dia juga sepenuhnya menggunakan kekuatan pisau cincin ini, dicocokkan dengan kekuatannya sendiri, menebas pergelangan tangan Luo Zeng dengan kecepatan yang tepat dan cepat, pukulan penuh ini hampir tidak dapat dihentikan. Bahkan Luo Zeng tidak bisa bereaksi, dia bahkan tidak punya waktu untuk mengaktifkan pakaian konsentris. Ketika Luo Zeng memperhatikan adegan ini, pisaunya telah memotong tangan Luo Zeng. Engah. Dalam sekejap, lengan Luo Zeng terangkat dengan segel giok, apa? Muning hanya sempat berteriak, lalu ia bisa melihat bahwa orang yang datang adalah dewa sejati Dzogchen dari keluarga Han, Han Tianxiao. Tidak semua dewa Dzogchen sejati dapat menemukan jalan yang benar setelah memasuki dunia ini. Beberapa Dzogchen menemukan kuil roda surga sebelumnya, seperti Dzogchen klan pedang, dan jatuh langsung ke gurun. Han Tianxiao juga meraba-raba untuk waktu yang lama dalam periode waktu dan ruang ini, setelah beberapa pertanyaan, dia menemukan klan Jinpeng, dan kemudian menemukan petunjuk ke kuil Tianlun. Tetapi ketika dia tiba di sini, Dzogchen sudah memasuki kuil roda surgawi. Dalam keputusasaan, Han Tianxiao hanya bisa bersembunyi. Dia tidak pernah menyangka bahwa Luo Zeng ternyata mengambil segel giok dari kuil Tianlun. Dan juga, gadis kecil dari keluargamu benar-benar memeluk anak ini, ada apa? Melihat Han Tian tersenyum bingung, dia memutuskan untuk mengambil tindakan. Han Tianxiao tidak pernah menganggap Luo Zeng sebagai keluarga Han. Anak ini lahir secara tak terduga dari keluarga Han. Entah dia adalah putra Luo Xiao atau bukan, Han Tianxiao tidak bisa menerimanya. Pada saat Luo Zeng paling santai, Han Tianxiao akhirnya bergerak dan berhasil dalam satu pukulan. Luo Zeng juga sangat tenang saat lengannya dipotong, dia sedikit bersandar ke belakang dan segera bergegas ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat dia menangkap segel giok, pikiran Luo Zeng berlalu lagi dan melewati segel giok. Serangga raksasa yang tergeletak di atas sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya mulai bertindak lagi, sekali lagi menelan nafas waktu. Kemudian sosok Luo Zeng muncul secara tidak wajar. Lengan yang terputus sekali lagi terhubung ke satu tubuh, apa? Bos murid Han Tianxiao terbuka dalam sekejap, menatap pemandangan itu dengan bingung. Luo Zeng memegang segel giok di satu tangan, dan pada saat yang sama, dia memegang Muning langsung ke langit dengan tangan lainnya. Dia tidak menyangka akan diserang oleh Dzogchen, dan dia masih tersenyum. Luo Zeng tidak punya banyak waktu untuk mempelajari segel giok ini, dan dia tidak tahu bahwa dia bisa menyangkal Tuhan. Jika orang ini benar-benar mengambil yuksi, dia mungkin akan kalah dalam semua pertandingan. Han Tianxiao juga tidak menyangka Luo Zeng akan bereaksi begitu cepat, memiliki kemampuan yang aneh, dan setelah wajahnya berubah beberapa kali, lalu dia berkata Luo Tianxing. Sebagai anggota keluarga Han aku, kamu mengambil segel giok ini. Berikan kepada keluarga Han aku. Mendengar ini, Luo Zeng menunjukkan cibiran di wajahnya, menatap Han Tianxiao dan berkata dengan dingin jika kamu pikir aku akan menyerahkannya, kamu tidak akan menyerang aku, mengapa repot-repot berbicara omong kosong seperti itu. Han Tian menyipitkan matanya sambil tersenyum, lalu berkata lagi serahkan segel giok itu padaku, aku melindungi keluargamu agar tidak memindahkanmu. Tapi dia hanya setengah berbicara, dan Muning sudah meringis pada Han Tianxiao, kamu sendiri idiot, jangan berpikir bahwa orang lain sama idiot seperti kamu, buat alasan bodoh seperti itu, dan kamu dapat mengucapkannya. Luo Zeng dan Muning tersedak dan berkata sambil tersenyum. Mereka benar-benar tercekik oleh Han Tianxiao. Otot-otot mata mereka terus bergerak-gerak. Sayang di hati mereka bahwa ini adalah kesempatan besar. Tidak bisa memahami. Setelah Han Tianxiao memikirkannya, dia masih ingin berbicara, Luo Zeng sudah menarik Muning menjauh. Dia tidak repot-repot terlibat dengan Dzogchen ini, bagaimanapun juga, tidak perlu khawatir untuk mendapatkan yuksi, dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Tepi ruang waktu ini, air terjun lebar tergantung di tebing seperti kuda, terciprat ke bawah. Dikelilingi oleh cincin hutan hijau zamrud, dan tepi tebing membentuk teras berbentuk setengah lingkaran alami, pemandangannya sangat menyenangkan. Luo Zeng baru saja menemukan tempat ini di bawah bimbingan Muning. Beberapa waktu lalu, setelah Muning meminjam Wang Ying, Tian Gao membiarkannya terbang, tapi dia sering bepergian. Di pinggir tebing, duri tembaga tumbuh secara diagonal. Muning duduk di batang pohon, melepas sepatunya, dan memperlihatkan sepasang kaki ramping seputih salju. Dia dengan lembut menendang kakinya keluar dan membenamkan diri dalam semburan air terjun di sebelahnya. Banyak tetesan air sebening kristal keluar dari air terjun dan menyebar di betis dan punggung kakinya yang berbentuk rata, seolah-olah dihiasi dengan lapisan warna seperti mutiara. Dia memandang Luo Zeng, yang sedang duduk bersila di teras, dan matanya yang bulat menatap Luo Zeng dengan tatapan kosong. Sesaat dia akan berpikir bahwa akan menyenangkan untuk tetap seperti ini selamanya. Di dunia kecil ini, tidak ada lagi perselisihan. Arus deras di antara orang kaya maju dengan berani, intrik, semuanya sangat jauh dari diri mereka sendiri, dan apa yang disebut pertahanan dihilangkan, dan suasananya sangat santai. Hari-hari seperti itu membuatnya bernostalgia. Begitu kamu meninggalkan dunia dalam segel giok ini, aku khawatir kamu harus menghadapi masalah tanpa akhir lagi.
Luo Zeng memisahkan sinar jiwa dan melarikan diri ke segel giok. Dia secara alami tidak tahu pikiran kecil Mu Ning. Sebaliknya, Luo Zeng kini perlu melakukan persiapan yang memadai. Begitu dia meninggalkan Yuxi, dia kembali ke Time Sea Forbidden Land, dan setelah meninggalkan Time Sea Forbidden Land, dia harus menghadapi sekelompok orang suci. Sekarang identitasnya telah dipakai, bagaimana cara melarikan diri di depan kelompok orang suci, itu dia pertanyaan pertama untuk dipertimbangkan. Dia sangat ingin mengontrol segel giok ini sebelumnya, dan tidak punya waktu untuk menjelajahinya dengan hati-hati. Serangga besar yang merangkak di atas cahaya dapat menelan 1 napas hingga 3 napas, yang memang merupakan kemampuan yang sangat istimewa. Tapi pikirkan baik-baik, kemampuan ini tidak terlalu kuat. Pada tahap ini, peran Luo Zeng hanya untuk mencegahnya menerima cedera dalam waktu singkat. Jika kamu mendesak serangga itu dengan seluruh kekuatan kamu bisa menelan 3 kali pernapasan, dan selama 3 kali pernapasan ini, kerusakan yang kamu derita tidak valid. Tentu saja, hal yang sama berlaku untuk orang lain. Jika para dewa sejati tingkat tinggi dan bahkan dewa sejati Dzogchen terus membunuh diri mereka sendiri selama lebih dari 3 napas, mereka juga dapat bunuh diri, karena waktu untuk menghapus melalui segel giok lebih singkat dari waktu terluka. Dengan kata lain, aku merobek 3 halaman dari buku waktu itu berturut-turut, tetapi aku masih terbunuh di halaman keempat, jadi aku masih tidak bisa melarikan diri. Segel giok ini dapat mengendalikan lautan serangga yang begitu besar, dan efeknya seharusnya lebih dari itu. Luo Zeng memejamkan matanya dan merenung, jiwanya terus menjelajahi segel giok. Sebelum Luo Zeng mengubah jiwanya menjadi segel giok, dia dengan cepat menyebar dan terhubung dengan serangga. Kali ini Luo Zeng mencoba memahami bagian dalam segel giok ini. Segera dia menemukan bahwa tampaknya ada film ringan kecil di tengah segel giok. Bergegas, dengan gerakan di pikirannya, jiwa Luo Zeng menghantam film ringan. Ledakan, tetapi di bawah tabrakan, dampak jiwa ini dengan mudah diblokir kembali. Setelah berpikir sejenak, Luo Zeng mengubah cara, dan jiwanya terus-menerus terjerat dan berubah menjadi satu penusuk tajam, sekali lagi diarahkan ke film ringan. Engah, film ringan itu langsung rusak. Setelah membuka lapisan film cahaya ini, Luo Zeng menemukan 3 titik yang sangat terang di satu sisi film cahaya, yang masing-masing berisi simbol yang sangat khusus. Segel giok ini awalnya kecil, dan simbolnya sekecil debu. Setelah membenamkan jiwa ke dalam titik cahaya dan menyatukannya sepenuhnya, Luo Zeng tiba-tiba merasakan lapisan baru. Tombak hitam itu, awalnya disebut tombak tahun ini. Tirai cahaya tiba-tiba muncul di sekitar kuil Tianlun di tengah gurun, dan semua tombak hitam di tirai cahaya juga terungkap. Saat pikiran Luo Zeng mengalir, semua tombak hitam didirikan dalam sekejap. Lapisan tirai tipis itu tampak seperti landak bulat besar. Han Tianxiao tidak bisa melacak Luo Zeng dan hanya bisa melanjutkan penjelajahan di sekitar kuil. Untuk sementara, dia tidak bisa menemukan kesempatan untuk memasuki kuil Tianlun. Ketika dia berjalan mengitari altar, dia tiba-tiba melihat tirai cahaya muncul, dan tombak hitam itu dipasang satu sama lain. Dia terkejut. Han Tianxiao telah mendengar tentang kekuatan tombak hitam ini. Karena dia pernah ke klan Peng. Han Tianxiao tidak dapat mempelajari bahasa klan Peng dalam waktu singkat, dan ketika dia tertekan, dia menemukan bahwa Dongfang Taiking terluka parah. Kekuatan Dongfang Taiking tak terduga di Dzogchen. Bahkan Mu Suerong sangat tabu. Aku tidak menyangka akan menderita di dunia ini, terluka parah. Han Tianxiao juga terkejut. Ia melihat bahwa kulit dan daging di dada Dongfang Taiking sudah lama membusuk, menunjukkan warna putih keabu-abuan. Sepertinya lukanya sudah membusuk selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Luka semacam ini memang sangat aneh, dan sangat merepotkan untuk memperbaikinya. Setelah menanyakan tentang Dongfang Taiking, dia menyadari bahwa dia terluka oleh tombak hitam yang sangat kuat. Namun, setelah dia tiba di kuil roda langit, dia tidak melihat tombak hitam itu, karena Raja Ular Roda Langit sudah pergi, dan lapisan cahaya itu juga tersembunyi. Tanpa diduga, pada saat ini, tiba-tiba terlihat ada begitu banyak. Mulut Luo Zeng sedikit menekuk, dia menoleh dan berbalik lagi, dan salah satu tombak hitam mulai terus menyesuaikan sudutnya. Han Tianxiao masih sedikit bingung, dan matanya yang cemberut bergerak dengan tombak hitam. Ketika tombak hitam diarahkan ke Han Tianxiao, itu meledak ke arahnya. Memanggil, brengsek, melihat tombak hitam itu ditembakkan ke arahnya, Han Tianxiao juga terkejut, dan buru-buru mengebor ke samping. Tombak hitam itu terbang hampir menabrak tubuhnya. Jubah brokat yang dikenakannya sedikit dilap. Saat dia bangun, jubah brokat yang terbuat dari benang emas awan telah berubah menjadi sepotong abu terbang. Tombak itu sendiri tidak memiliki kekuatan. Tetapi setelah ditembak oleh tombak, aliran waktu dibaptis oleh tahun-tahun tanpa akhir dalam sekejap. Jubah brokat ini tidak tahan, dan secara alami rusak oleh tahun-tahun. Engah, tombak hitam akhirnya melesat di atas tembok, tembok itu juga tertutup retakan dalam sekejap, lalu berubah menjadi debu. Debu kembali menjadi debu, tanah kembali menjadi tanah, di bawah peluruhan kekuatan waktu, semuanya akan berubah menjadi debu. Melihat adegan ini, punggung Han Tianxiao juga terasa dingin. Secara teori, kehidupan dewa sejati tidak terbatas. Karena daging tidak membusuk seiring dengan berlalunya waktu, artinya, metabolisme daging cukup untuk mengimbangi perjalanan waktu, dan keduanya cenderung seimbang, dan Tuhan yang sejati dapat hidup selamanya. Tapi dalam sekejap, siapa yang bisa menahan tahun-tahun tanpa akhir dengan kecepatan secepat itu? Tidak heran jika Dongfang Taiking terluka parah setelah terkena tombak. Tampaknya Dongfang Taiking membatasi kekuatan tombak di area kecil, jika tidak, aku khawatir Dongfang Taiking tidak akan bertahan. Han Tianxiao sedang memikirkan masalah ini, dan melihat sebatang tombak hitam yang tergantung di atas tirai cahaya bergerak, dan mulai terus-menerus menyesuaikan arahnya, dan mulai membidik ke arahnya. Sial, setelah mengutuk, dia mengertakkan gigi dan mulai berlari menuju jarak gurun. Luo Zeng, yang berada di sisi lain dunia, memiliki senyum tipis di wajahnya. Tidak sulit untuk membunuh Han Tianxiao, tetapi tidak masuk akal untuk membunuhnya, dan para Dzogchen ini juga mengandalkannya untuk meninggalkan lautan waktu. 1965. Setelah bergabung dengan simbol-simbol di Yuxi, kendali Luo Zeng atas periode waktu dan ruang di Yuxi ini telah meningkat ke tingkat yang hampir setara dengan mengendalikan dunia di dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, dia menemukan lapisan cahaya merah tua di kedalaman segel giok. Di permukaan film cahaya, ada juga pola kalajengking hitam kecil melalui film cahaya merah tembus cahaya. Luo Zeng dapat melihat ada titik cahaya yang mengambang di dalamnya. Dia mencoba memukul film ringan ini dengan jiwanya.
Setelah beberapa tes, dia tidak bisa menembusnya. Dia hanya bisa memilih untuk menyerah. Dengan kendali atas segel giok ini pada tahap ini, dia mungkin tidak bisa membunuh Dewa Dzogchen yang sebenarnya, tetapi mereka tidak akan pernah pergi. Kebebasan para Dewa Dzogchen ini akan menjadi alat tawar-menawar untuk meninggalkan lautan waktu dengan selamat. Memikirkan hal ini, tatapan Luo Zeng menyapu ke arah Muning di bagasi, dan melihat kakinya yang ramping berwarna putih hingga sedikit mempesona, ada jejak kegelisahan di hatinya. Muning juga memperhatikan tatapan Luo Zeng, tersenyum, mengulurkan tangannya di bagasi dan menekannya dengan ringan, memegang sepatunya, dan seluruh orang itu melompat dan berdiri tanpa alas kaki di platform setengah lingkaran tempat Luo Zeng berada. Pada saat yang sama, dia membawa segenggam air yang cemerlang ke Luo Zeng. Menghadapi rangkaian tetesan air, pikiran Luo Zeng bergerak sedikit, dan semua butiran air melayang di udara, dan kemudian berkumpul bersama dalam bentuk spiral, berubah menjadi pisau air kecil, yang dia pegang di tangannya. Melihat adegan ini, alis Muning sedikit berkedut. Kemampuan semacam ini hanya bisa dicapai di dunia tubuhnya sendiri, sepertinya Luo Zeng memiliki otoritas yang sangat tinggi untuk mengontrol ruang dan waktu ini melalui segel giok itu. Aku pergi, kata Luo Zeng. Meskipun aliran waktu di dunia ini jauh lebih cepat daripada di domain God, jika kamu tinggal terlalu lama, transitnya mungkin berlalu. Saat itu, waktu kawasan terlarang laut akan ditutup, menunggu transit berikutnya untuk membuka kawasan terlarang. Aku khawatir 8 tahun kemudian. Mendengar kata-kata Luo Zeng, jantung Muning sedikit melonjak dan terdiam beberapa saat. Memimpin sepatunya sendiri, berjalan ke jari kaki Luo Zeng yang terbuka. Dia tidak tinggi, tetapi tubuhnya yang kecil selalu dipenuhi dengan vitalitas yang kuat. Setelah melihat ke arah Luo Zeng, wajahnya penuh dengan ekspresi serius. Aku ingin bertanya lagi, apakah kebencian dari keluarga pastoral kita benar-benar tidak terpecahkan? Mendengar pertanyaan Muning, Luo Zeng sedikit terkejut, lalu ekspresinya menjadi dingin. Aku bisa membiarkan Mu Suerong hidup, tapi bukan berarti aku akan memaafkan Mu Family dan Mu Haiji. Mungkin sudah menebak pikiran Luo Zeng, Muning tidak memiliki ekspresi kecewa, tetapi berkata dengan kesepian kalau begitu, apakah kita musuh? Mungkin tidak, jawab Luo Zeng. Dia membuka mulutnya sedikit, mungkin ingin mengatakan sesuatu, tapi Luo Zeng berbalik dan melambai dengan lembut, lingkaran warna-warni menyebar dengan cepat, itu adalah jalan untuk meninggalkan dunia ini, dan sekarang hanya Luo Zeng yang dapat membangunnya. Pergilah, kata Luo Zeng dengan nada datar. Posisi Luo Zeng seperti batu, dan tidak ada sedikit perubahan. Meski begitu, ia akan terpengaruh oleh perubahan mood dan merasa sedikit melankolis. Kemudian Luo Zeng melangkah ke lingkaran cahaya. Muning melihat Luo Zeng menghilang di depan matanya, ekspresi yang hilang di wajah cantik yang memukau itu menjadi semakin intens, dan kemudian dia menutup matanya. Setelah beberapa kali menarik napas, dia menarik napas panjang, lalu membuka matanya, dan semua emosi di matanya hilang. Saat ini, persepsinya tentang Luo Zeng telah berubah secara drastis, tetapi tidak berarti kepribadiannya akan berubah. Dia masih sama dengan Mu Suerong. Setelah dia mengidentifikasi tujuannya, dia bersumpah untuk tidak menyerah. Jika perlu, dia bisa mengorbankan segala sesuatu yang tidak terduga untuk tujuannya dengan cara yang tidak bermoral. Apakah benar-benar tidak mungkin untuk menyelesaikannya? Muning meringkuk mulutnya dan menggumamkan senyuman, pupil energiknya ternoda dengan jejak kegelapan, dan kemudian dia melompat ke dalam lingkaran tanpa ragu-ragu. Dalam perjalanan waktu dan ruang, Luo Zeng dan Muning diregangkan lagi, terus meluncur di sepanjang cahaya. Segera setelah itu, Luo Zeng sekali lagi menemukan serangga hitam tergeletak di lampu, dan serangga itu langsung menuju Luo Zeng setelah beberapa sinar cahaya. Pikiran Luo Zeng hanya bergerak sedikit, dan serangga hitam itu berhenti dan merangkak menjauh ke arah yang berlawanan. Serangga di jalur ruang waktu ini juga dikendalikan oleh Luo Zeng, sikat. Luo Zeng merasa tubuh yang semula memanjang kembali normal dan segera muncul di ngarai. Sang Dewi, yang terlihat persis seperti Luo Yan, masih berdiri dengan tenang di tengah ngarai, karena Dzogchen bertarung dengan Simi, dan permukaan tubuhnya telah dihancurkan oleh belang-belang. Waktu di luar laut dilarang. Orang-orang kudus telah memperhatikan segel giok kecil itu. Mereka merasakan fluktuasi yang disebabkan oleh waktu yang ditelan, dan mereka mengerti bahwa seseorang telah sepenuhnya mengendalikan segel giok. Orang-orang kudus dari semua pihak berspekulasi tentang siapa yang mengendalikan segel giok, dan pada saat yang sama, mereka juga menghitung berbagai tindakan pencegahan. Dengan lingkaran cahaya berfluktuasi, semua orang kudus menatap segel giok, sudah waktunya untuk mengumumkan hasilnya. Ketika Luo Zeng muncul di halo, hampir semua orang suci sedikit terkejut, dan mata bijak dan tanpa batas mereka menunjukkan warna linglung. Bagaimana mungkin dia? Kaisar Han Qing menunjukkan ekspresi ketidakpastian di wajahnya, pada saat ini dia bahkan curiga bahwa dia salah. Bibi Han Jiu juga terlihat luar biasa, tetapi yang tidak bisa disembunyikan di matanya adalah keterkejutan. Di manakah Dewa Dzogchen yang sebenarnya? Anak ini sebenarnya yang pertama keluar. Yang pertama keluar belum tentu mengendalikan Yuxi. Ya, bagaimana mungkin para dewa sejati yang lebih rendah bisa bersaing dengan para Dzogchen itu? Para santo tidak tahu apa yang terjadi pada segel giok. Mereka adalah orang pertama yang meninggalkan segel giok, perwakilan itu benar-benar menguasai segel giok. Di bawah tatapan orang-orang suci, Muning juga merangkak keluar dari lingkaran. Setelah meninggalkan dunia segel giok di tangan Luo Zeng berubah menjadi awan cahaya ilusi, dengan sedikit gerakan pikirannya, segel giok di tanah bergoyang lembut, dan kemudian terbang ke arah tangannya. Gabungkan menjadi satu. Luo Zeng memegang segel giok ini dengan sedikit goyangan, dan ujung bawah segel giok menghilang, berubah menjadi pola ular hitam, mengambang di jantung telapak tangannya. Lihat adegan ini. Para orang suci di luar area terlarang laut waktu tiba-tiba terdiam. Dongfang Chunjun menunjukkan kilau di wajahnya, menatap Luo Zeng dengan samar. Bagaimana ini mungkin? Bahkan seorang suci yang nyaman dengan segala hal tidak bisa tetap tenang, kata seorang suci dengan tercengang. Hahaha, Tang Lun tertawa 3 kali dan berkata kepada Kaisar Han Qing, kamu keluarga Han adalah orang-orang berbakat. Anak ini benar-benar menjanjikan, tetapi Kaisar Qing, kamu tampaknya dengan senang hati memberikannya kepada saudara Dongfang. Ketika Kaisar Han Qing mendengar ini, sudut matanya sedikit bergerak. Tidak ada yang menyangka bahwa sekelompok Dzogchen yang bersaing untuk segel giok ini akan berakhir di tangan dewa sejati yang lebih rendah. Hal semacam ini terlalu tak terduga.
Hanya saja, pikiran Kaisar Han Qing berubah dengan cepat. Identitas Luo Tianxing terlalu merepotkan, tidak peduli apakah dia bisa mendapatkan Yuxi, tidak mungkin dia tinggal di keluarga Han. Tapi segel batu giok sudah diserahkan ke Dongfang Chunjun, Kaisar Han Qing sedikit tidak mau. Luo Tianxing ini memang menjanjikan, tetapi asal-muasal identitasnya sedikit tidak jelas. Jika dia benar-benar putra Luo Xiao, itu tergantung pada seberapa besar Sage Chunjun bersedia menghadapinya, tetapi segel gioknya didasarkan pada identitas keluarga Han aku harus kembali yaitu milik keluarga Han aku, bukan. Kaisar Han Qing berkata dengan lemah, menatap ibu pemimpin tidak jauh dari sana. Di permukaan, apa yang dia katakan ditujukan kepada Dongfang Chunjun, tetapi sebenarnya itu ditujukan kepada ibu pemimpin yang buta. Sekarang semua orang ingin mendapatkan segel giok ini, tidak mungkin orang-orang kudus ini bertarung di sini. Ini bukanlah keputusan yang baik untuk membuat masalah di pulau orang buta, bahkan untuk orang-orang kudus. Tetua memakai topeng dan tidak bisa melihat ekspresinya dengan jelas, tetapi suaranya terdengar samar, aku klan buta yang membuka acara transit. Anak-anak kecil yang aku undang semuanya adalah orang-orang yang ditakdirkan. Siapa yang bisa mendapat kesempatan di waktu laut terlarang darat, itu juga keberuntungan dan kemampuan mereka sendiri. Si kecil mendapat segel giok dan memberikannya kepada siapapun yang dia inginkan. Dongfang Chunjun tersenyum, bagus sekali, saudara Qingdi, aku khawatir kali ini kamu akan memotong cinta. Ketika Kaisar Han Qing mendengar ini, ekspresinya sedikit merosot. Jika Han Tianxiao mendapatkan segel giok ini, Dongfang Chunjun tidak akan berani mengatakannya. Namun, identitas Luo Zeng sangat sensitif sehingga Kaisar Han Qing tidak dapat memikirkan tindakan balasan. Ini seperti sepotong lemak yang jelas milik keluarga Han-nya, dan dia hanya bisa melihatnya terbang. Perasaan ini secara alami kusut, bahkan jika Han Qing mulia sebagai orang suci. Namun, fluktuasi suasana hatinya pulih dalam sekejap mata. Dengan sedikit senyuman, senyuman muncul di wajah Junlang itu, dan dia berkata dengan sangat murah hati penglihatan dari petapa Agung Chunjun memang luar biasa, dengan wawasan. Aku khawatir aku tahu bahwa anak ini bisa mendapatkan Yuxi. Kali ini aku benar-benar ingin menahan rasa sakit. Dia menggelengkan kepalanya saat berbicara, wajahnya menunjukkan ekspresi kekaguman pada Dongfang Chunjun. Dongfang Chunjun mengangguk sedikit dan menatap Kaisar Han Qing dengan penuh penghargaan. Di alam Tuhan ini, aku tidak memiliki banyak orang yang dikagumi Dongfang Chunjun, tetapi kamu harus menjadi salah satu dari mereka, dan pulau terapung milik keluarga Han mungkin akan menjadi pulau lain di masa depan. Beberapa langkah. Dengan bantuan Luo Zeng, pulau terapung keluarga Han kini telah mencapai level yang lebih tinggi. Jika kamu terus mendaki, tidak mungkin untuk bergerak ke timur keluarganya diperas, dan hanya keluarga Leng, keluarga Suanyu dan keluarga yang diperas. Makna kata-kata Dongfang Chunjun sangat menarik. Leng Yao, orang suci dari keluarga Leng, mendengar ini dengan sedikit penghinaan di wajahnya dan tidak berbicara. Dan di bawah orang-orang kudus, dewa sejati yang memasuki tanah terlarang di laut waktu telah meninggalkan tanah terlarang di laut waktu. Meskipun mereka tidak dapat mendeteksi pemandangan di tanah terlarang lautan waktu, mereka secara alami mendengar dengan jelas dari percakapan para suci. Dongfang Ning, Zhan Ming dan dewa sejati tingkat tinggi lainnya dipenuhi dengan kejutan. Apakah Luo Tianxing mendapatkan Yuxi? Dia memang memasuki lingkaran cahaya itu, tapi begitu banyak Dzogchen yang masuk. Keberuntungan orang itu melawan langit. Kalau tidak, apa haknya untuk membawa Yuxi di depan Dzogchen? Kamu akan dibunuh jika muncul. Di mata para dewa sejati ini, Dzogchen hanyalah keberadaan yang mustahil. Hanya saja mereka tidak tahu bahwa ruang dan waktu di Jade Seal mengisolasi semua Dao Yun di domain God. Kekuatan Dzogchen kurang dari 1% dari masa kejayaan, dan mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan untuk bertarung. Dan kekuatan Luo Zeng bukanlah kerugian mutlak di hadapan dewa Dzogchen. Kakak, Luo Zeng, benar-benar berhasil. Wajah kecil Han Chuyue yang lembut juga penuh kejutan. Han Biluo juga memiliki ekspresi yang luar biasa, orang itu, sungguh. Di Han Tianfu, dia bisa melihat Luo Zeng yang luar biasa, tetapi yang luar biasa itu adalah untuk para pejuang akar rumput, dan itu jauh dari dibandingkan dengan anak-anak kaya. Tapi pria ini menciptakan satu demi satu di depannya keajaiban yang luar biasa, sementara hati kecilnya terkejut, dia tidak bisa menggambarkan apa yang dilakukan Luo Zeng. Han Tassel berdiri di tengah kedua wanita itu, menatap kosong ke pintu keluar waktu laut terlarang, tanpa sedikit pun kegembiraan di wajahnya. Bagaimana jika Luo Zeng mendapatkan segel giok? Bagaimana dia melawan Dongfang Chunjun? Mendengar apa yang ayah aku katakan, aku tidak berencana untuk bersaing dengan Dongfang Chunjun untuk mendapatkan segel giok, dan mungkin memberikan Luo Zeng dan segel giok kepada Dongfang Chunjun. Jika Dongfang Chunjun tertarik pada Luo Zeng sebelumnya, sekarang kemungkinan terbesar Dongfang Chunjun adalah mengambil Yuxi dan kemudian melenyapkan Luo Zeng. Hasil ini hampir tak tertahankan. Setelah memikirkannya dengan jumbai, sepertinya dia hanya bisa menyaksikan adegan ini terjadi tanpa ada kekuatan henti. Tapi dia masih berdoa dengan tenang di dalam hatinya, Luo Zeng adalah anak ajaibnya, dan dia berharap Luo Zeng dapat melakukan keajaiban lain untuknya. Di area terlarang, Luo Zeng memimpin Mu Ning kembali ke jalur yang sama. Jalan naik sangat mulus. Roh hantu waktu itu harus dibawa pergi oleh dewa sejati yang kembali lebih awal. Jalan menuju kuil waktu kosong. Luo Zeng tidak bergerak cepat selama periode ini. Dia memikirkan tentang berbagai kemungkinan setelah meninggalkan lautan waktu terlarang. Mu Ning mengikuti sisi Luo Zeng tidak berbicara, dan mengikuti Luo Zeng dengan langkah lembut. Segera setelah melewati kuil waktu, Luo Zeng melihat sepotong emas berserakan di tanah, yang merupakan bongkahan emas yang tersisa setelah patung binatang emas itu dipotong. Untuk menghilangkan keluhan waktu itu, Luo Zeng tidak memiliki kesempatan untuk memulihkannya. Pada saat ini, ketika dia memikirkannya, semua bongkahan emas bergabung satu sama lain dan dengan cepat berubah menjadi patung emas 10.000 binatang. Patung emas 10.000 binatang ini awalnya diberikan kepada orang tua yang sangat jahat sebagai tubuh fisik, tetapi sekarang bukan waktunya untuk mempertimbangkan hal-hal kecil ini. Tidak lama setelah dia berjalan maju dengan patung emas binatang itu, dia akhirnya menemui sekelompok keluhan waktu. Setelah Luo Zeng berhenti, dia langsung berbisik kepada Mu Ning cara lama, aku akan menyingkirkan keluhan-keluhan itu, kamu bisa mengikuti. Siapa yang tahu bahwa Mu Ning tidak peduli dengan keluhan waktu itu, tetapi bertanya, apakah kamu gugup? Apa yang membuatmu gugup? Luo Zeng bertanya dengan aneh. Tapi untuk menghadapi orang-orang suci itu, kata Mu Ning.
Luo Zeng mengangkat bahu dan tidak menjawab. Patung binatang buas emas di sekelilingnya telah berubah menjadi cahaya keemasan dan dipasang ke arah kelompok roh hantu waktu. Ketika kelompok roh hantu waktu menjadi gelisah dan mengikuti patung binatang emas itu, Luo Zeng berteriak dingin. Lari, wow, wow. Satu demi satu, Muning terbang mengejar Luo Zeng. Setelah memimpin kelompok arwah hantu waktu, tidak banyak rintangan di depan, dan keduanya juga memanfaatkan kesempatan ini untuk bergerak maju dengan cepat. Tetapi tidak pernah menyangka bahwa mereka baru saja bergegas keluar jarak tertentu, dan sekelompok besar hantu waktu muncul lagi di jalan di depan. Bagaimana melakukan? Muning juga melihat sekelompok roh kesal waktu menghalangi jalan, dan bertanya tidak jauh di belakang Luo Zeng. Patung binatang emas telah menarik sekelompok hantu waktu. Jika kamu beralih ke sisi Luo Zeng, itu akan membentuk tren penggandaan, tetapi jika kamu tidak mengarahkan waktu roh hantu ke depan, kamu tidak bisa terburu-buru. Cepatlah, Luo Zeng berkata dengan tenang. Muning tahu bahwa Luo Zeng memiliki kemampuan yang tidak dapat dipahami dengan segel giok itu. Dia tidak tahu bagaimana Luo Zeng melakukannya, tampaknya tidak peduli seberapa parah dia terluka, dia dapat pulih dalam sekejap. Tidak peduli apa, dia sekarang sangat mempercayai kata-kata Luo Zeng, bahkan jika keluhan saat itu sangat menakutkan, dia tidak ragu sedikit pun. Keciut, ketika mereka mendekati roh hantu waktu itu, kelompok besar roh hantu waktu itu seperti sekelompok lalat tanpa kepala, berputar-putar dengan panik, dan kemudian menerkam ke arah Luo Zeng dan Muning. Pada saat ini, orang-orang kudus di Laut Terlarang Waktu juga menjulurkan leher mereka dan menatap pemandangan itu. Mereka juga tahu bahwa kemampuan segel giok tampaknya telah menggelapkan sebagian waktu, tetapi bagaimanapun juga, mereka tidak melihat Luo Zeng menunjukkannya dengan mata kepala mereka sendiri, jadi mereka secara alami sangat ingin tahu. Melihat sekelompok besar waktu yang padat, roh-roh kesal menerkam. Pikiran Luo Zeng melintas. Telan saat 3 napas. Serangga raksasa yang tergeletak di atas sinar cahaya itu mulai menggeliat, menelan waktu dari 3 napas ini dengan bersih. Dengan pikiran, Luo Zeng sekali lagi mencabik-cabik 3 halaman waktu. Di bawah tatapan orang-orang suci, Luo Zeng dan Muning hampir tak terhindarkan dirasuki oleh roh hantu waktu, terseret ke celah waktu, dan dipotong-potong. Tapi tubuh mereka berkelebat bersama, dan tanpa bisa dijelaskan mereka bergegas melewati kelompok hantu waktu, dan terus berlari cepat ke depan. Kelompok roh kesal waktu tampaknya sedikit linglung. Setelah jeda singkat, mereka mengikuti Luo Zeng dan Muning dalam pengejaran. Dongfang Chunjun mengerutkan kening saat Luo Zeng mengaktifkan kemampuan ini. Ada ekspresi ketidakberdayaan di matanya, dan sosoknya kembali kabur, menghindari tertelannya waktu. Benar saja, anak ini menghapus beberapa saat antara. Kemampuan Yuxi, aku baru saja merasakan perbedaan antara waktu Huanyu dan waktu domain dewa dengan 3 napas. Aku tidak tahu apakah itu batas segel giok itu. Meski begitu, segel giok ini sudah menakutkan. Waktu dunia jauh lebih cepat dari aliran waktu domain God, tetapi melalui perhitungan kecepatan ganda, masih mudah untuk menghitung berapa banyak waktu domain God telah menghilang, yang tidak sulit bagi para orang suci. Orang bijak ini memandang Luo Zeng dengan mata berapi-api. Kemampuan Yuxi untuk memberi Luo Zeng tidak terlalu melawan langit, tetapi semakin kuat orang tersebut, semakin kuat itu. Itu benar-benar tak terkalahkan dalam waktu 3 napas. Jika diperoleh oleh para wali, seringkali dapat memberikan efek yang sangat besar. Ruang imajinasinya hampir tak terbatas. Dapat dikatakan bahwa itu sebenarnya adalah harta yang kuat bila kuat. Selain itu, ini mungkin bukan kemampuan pamungkas dari segel giok itu. Kaisar Han Qing mencoba untuk tenang, tapi dia masih sedikit tidak rela di kedalaman matanya siapa yang bersedia menyerahkan harta karun iman untuk Dongfang Chunjun dengan gratis. Tapi dia hanya bisa mentolerirnya sekarang, dan dia tidak punya banyak pilihan. Roh hantu waktu yang deras mengejar Luo Zeng dan Muning sepanjang jalan. Setelah bergegas seperti ini selama puluhan napas, keduanya akhirnya bergegas keluar dari jalan utama waktu Laut Terlarang Darat dan bergegas ke jalan cabang yang dibuka oleh bintang air. Berdengung, urai waktu itu tidak dia bergegas masuk, hanya berputar-putar di luar jalan cabang. Setelah keduanya bergegas ke area aman, mereka berhenti sebentar. Setelah waktu ini roh-roh hantu melayang sebentar, mereka berkerumun dan pergi. Luo Zeng kembali dengan hati-hati dan menemukan patung binatang emas yang telah dipotong-potong setengah jalan. Setelah sepenuhnya terintegrasi, dia kembali ke cabang lagi. Di jalan, mengikuti jalan cabang ini sampai ke depan, kamu sampai di pintu keluar Sui Yao Tianxing. Muning menatap Luo Zeng dalam-dalam dan berbisik semoga berhasil, kemudian dia keluar dari pintu keluar selangkah lebih awal. Saat Muning meninggalkan tanah terlarang laut waktu, dia merasakan aura besar dari orang-orang kudus yang bekerja padanya, tetapi Muning belum pernah melihat orang suci sejak dia masih kecil. Dia masih tetap tenang dan tenang, meluruskan dadanya, dan melihat lurus. Berjalan ke tempat di mana para dewa sejati Mujia berkumpul. Bayi kecilmu, kenapa Mu Suerong tidak ikut denganmu? Kenapa kau meninggalkan Yuxi bersama Na Luo Tianxing? Tang Lun adalah yang paling cemas di antara para suci dan bertanya, sambil menundukkan kepalanya. Muning menatap Tang Lun, dan dia menjawab dengan jujur Luo Tianxing bersedia mengeluarkan aku. Mengapa? Api mengalir di mata Tang Lun, seolah-olah dia bisa melihat melalui hati Muning. Jika dewa sejati biasa diawasi oleh orang-orang suci seperti ini, aku khawatir dia telah kehilangan rasa paniknya. Muning hanya tersenyum sedikit, Kaisar Suci, dia mengontrol segel giok, yang setara dengan mengendalikan hidup dan mati semua orang, dan ingin memutuskan hidup dan mati siapa. Secara alami, bukan aku yang memiliki keputusan akhir. Mengenai perilaku Luo Tian, mengapa dia harus melepaskan gadis kecil itu, dan gadis kecil itu tidak tahu. Mungkin karena aku terlihat cantik. Muning sangat pintar, meskipun dia setengah bermain sepatah tawa langsung memblokir keraguan Tang Lun. Kuncinya adalah memberitahu semua orang suci yang hadir, termasuk Dongfang Chunjun, bahwa semua kehidupan dan kematian Dzogchen di Yuxi dikendalikan oleh Luo Zeng. Dengan cara ini, para santo bisa memperjuangkan nyawa Luo Zeng. Gadis-gadismu semuanya cerdas, begitu pula saudara perempuanmu, begitu juga kamu. Tang Lun mendengus dan berhenti berbicara. Muning tersenyum sedikit, memiringkan kepalanya dan berutang budi pada Tang Lun. Terima kasih, Paman Kaisar Suci, atas pujianmu. Kemudian Muning bergabung dengan para dewa sejati. Baru saja Muning berbalik untuk melihat pintu keluar, dan melihat gelombang fluktuasi di pintu keluar. Sui Yao Tianxing di tengah 9 menara menunjukkan gelombang riak, dan sosok Luo Zeng keluar dari lorong.
Dalam sekejap, mata semua orang tertuju pada Luo Zeng. Tatapan para dewa sejati masih bagus, tetapi tatapan orang bijak itu sama nyatanya, membentuk triliunan kilogram kekuatan untuk menekan Luo Zeng. Jika berada di alam semesta, hanya dengan mengandalkan pandangan orang-orang suci ini, kamu dapat melihat pegunungan yang membentang ribuan mil menjadi bubuk, dapat melihat bintang-bintang di langit menjadi pecahan-pecahan, dan bahkan mengarahkan dewa-dewa biasa yang lebih rendah secara langsung lihat ke dalam bola daging. Dengan kekuatan besar di tubuh Luo Zeng juga merasakan seluruh tubuh yang lesu. Namun, kekuatan fisiknya saat ini tidak lebih buruk daripada Zogchen, dan perlindungan pakaian konsentris tidak menyebabkan banyak kerusakan. Saat 9 bintang di dunia dalam tubuhnya berputar sedikit, dia benar-benar menahan tekanan ini dan berjalan beberapa langkah sampai sebuah suara datang. Anak kecil, di mana Tang Wan? Keluarkan dia, jika tidak, aku akan menarik jiwa dan amarahmu dengan api sungguhan. Tang Lun menatap Luo Zeng dan berkata dengan dingin. Sebelumnya, Muning telah mengingatkan bahwa Luo Zeng dapat mendominasi hidup dan mati dewa-dewa besar yang sempurna di Yuxi. Temperamen Tang Lun sangat gelisah. Tentu saja, tidak ada yang diizinkan untuk menyakiti Tang terlambat. Itu adalah putra terbaiknya. Menghadapi Luo Zeng, Tang Lun tidak memiliki keraguan sedikit pun. Dia duduk di atas tahta api yang luas, dengan api di matanya, dan suhu di matanya sangat panas, seolah-olah api membakar tubuhnya. Belum lagi dewa sejati yang lebih rendah, bahkan dewa sejati atas tidak dapat menolaknya tanpa menggunakan sarana. Luo Zeng tidak bergerak, dan perasaan terbakar ini tidak ada artinya baginya. Tatapan Luo Zeng melewati kerumunan dan jatuh pada Muning, yang mengangguk sedikit padanya. Dia tahu bahwa Muning dengan sengaja menyesatkan orang suci itu. Tuan Kaisar Suci, Luo tidak mengerti apa yang kamu maksud, kata Luo Zeng dengan tenang. Berani berpura-pura bodoh di depanku, tahu bagaimana hidup atau mati. Tang Lun menamparkan singgasana dengan keras, dan nyala api naik dari sandaran tangan singgasana api. Buntut dari api ini menyebar dengan mudah bisa membakar seluruh pulau. Leng Yao mengingatkannya kakak Tang Lun, jangan tidak sabar. Saat suara itu jatuh, sinar dingin yang tak terlihat menyebar, mengelilingi tubuh Tang Lun. Dinginnya tidak berwarna dan tidak terlihat, semua orang hanya merasakan sensasi yang menyegarkan, dan nyala api di singgasana api jatuh pendek dalam sekejap, tampak jelas bahwa api yang dilepaskan oleh Tang Lun dihilangkan oleh rasa dingin yang samar. Tang Lun, harap dicatat bahwa kamu diundang ke klan buta aku untuk berpartisipasi dalam festival Lingri. Ibu dari klan buta itu juga memperingatkan. Tang Lun mendengus dan berhenti berbicara. Pada saat ini Dong Fang Chunjun akhirnya berbicara. Dibandingkan dengan Tang Lun yang mudah tersinggung, Dong Fang Chunjun jauh lebih baik. Dia tersenyum pada Luo Zeng, dan dia memberi orang perasaan angin musim semi, tanpa gaya dangkal sedikit pun. Nama belakangmu Luo, tanya Dong Fang Chunjun. Ya, jawab Luo Zeng. Apakah kamu anak Luo Xiao? Dong Fang Chunjun tersenyum. Ya, Luo Zeng mengangguk lagi. Di waktu laut terlarang daratan, Mu Suerong hampir menentukan identitasnya. Dia bisa mencampur air di antara sekelompok Zogchen, tetapi tidak mungkin menipu orang-orang suci di sini, jadi Luo Zeng mengakui dengan jujur. Bibi Han Jiu menghela nafas sedikit, dan menghela nafas dalam hatinya. Pria kecil ini masih agak tegak seperti ayahnya, tetapi di depan begitu banyak orang suci, bahkan jika aku ingin membawa kamu pergi, aku mungkin tidak dapat pergi. Dia sudah membuat keputusan di dalam hatinya untuk membawa pergi Luo Zeng. Setelah Zogchen, pergeseran besar hampir tidak meninggalkan jejak. Namun, jarak Zogchen di domain dewa tidak jauh. Jarak antara Yaseng dan orang suci itu sangat dilebih-lebihkan, jika dia diberi kesempatan, dia pasti akan membawa Luo Zeng pergi. Tapi bisakah Dong Fang Chunjun memberi dirinya kesempatan? Luo Zeng dengan murah hati mengakui identitasnya. Dewa-dewa sejati itu tiba-tiba menjadi gempar. Dia benar-benar anak Luo Xiao. Tidak heran kamu memiliki kekuatan seperti itu. Apakah putra kaisar suci itu hebat, bukan? Apakah aku, setidaknya 30% dari dewa sejati yang hadir bisa menjadi keturunan para suci? Jika berada di luar lautan waktu, memang jarang, tetapi tidak ada apa-apanya di lautan waktu. Namun dari segi kekuatan, jarak antara keturunan kaisar suci ini dan Luo Zeng masih relatif besar. Kedua tinju dengan jumbai terjepit erat, dan keringat keluar dari mereka, dia tidak tahu apa yang sebenarnya dihadapi Luo Zeng setelah mengaku. Wajah Muning tenang, bibir tipisnya mengerut ringan, dan alisnya mengerutkan kening. Baiklah, putra Luo Xiao benar-benar jujur. Dong Fang Chunjun memuji. Luo Zeng berdiri di sana, ekspresinya tidak berubah. Jika kamu mau, aku tidak peduli dengan konflik dengan Luo Xiao, kamu bergabung dengan keluarga Dong Fangku, dan aku menerima kamu sebagai murid. Bagaimana dengan? Dong Fang Chunjun tersenyum. Dengar ini, banyak orang suci menunjukkan warna aneh di mata mereka, dan mereka tidak mengerti apa yang dipikirkan Dong Fang Chunjun. Sebelumnya, Dong Fang Chunjun tidak mengetahui identitas Luo Zeng yang sebenarnya. Orang jenius seperti itu mau menerimanya sebagai murid. Tapi anak ini adalah putra Luo Xiao. Tapi putra musuhnya Dong Fang Chunjun. Menerima orang seperti itu sebagai murid, bukankah itu bencana? Dewa sejati juga berbisik. Orang ini menuangkan semoga berhasil. Kaisar Sage Timur bersedia menerimanya sebagai murid terlepas dari pertengkaran sebelumnya. Aku pikir dia sudah mati. Dengan jumbai menatap Luo Zeng, dia berharap Luo Zeng menyetujuinya, meski Dong Fang Chunjun tidak bisa tenang, ini hampir satu-satunya cara yang bisa dipilih Luo Zeng. Tapi Hantas Sel juga tahu bahwa dengan karakter Luo Zeng, kemungkinan besar dia akan menolaknya. Kata-kata Dong Fang Chunjun membuat Luo Zeng juga menunjukkan sedikit kejutan. Dia menatap Dong Fang Chunjun dan berkata dengan ringan merupakan kehormatan besar untuk diterima sebagai murid oleh Kaisar Suci Timur. Dong Fang Chunjun mengangguk, masih memancarkan hembusan angin musim semi, sehingga semua orang di pulau itu mandi di mata air yang lembut. Terima kasih atas kebaikan Kaisar Sage Timur, tapi aku tidak mau, jawab Luo Zeng setelah berbalik. Ketika Luo Zeng mengatakan ini, sebagian besar orang yang hadir menatap Luo Zeng dengan mata bodoh. Di mata mereka, Luo Zeng adalah narapidana hukuman mati yang menunggu untuk dieksekusi. Dia akhirnya memiliki kesempatan untuk mendapatkan amnesti, dan kesempatan ini tidak mungkin didapat oleh orang biasa, tetapi dia menolak tanpa ragu-ragu. Ini jalan buntu. Wajah Dong Fang Chunjun sedikit mengembun, lalu ekspresinya kembali normal, dan dia bertanya dengan nada mantap, kenapa? Luo Zeng membuka mulutnya. Kebencian yang ditekan di tubuh dilepaskan, dan tatapannya sedikit berubah dan menunjuk ke Dong Fang Chunjun.
Ada niat membunuh yang samar di mata Luo Zeng, dan dia dengan tenang berkata saat itu, aku menutupi keluarga Luo aku dan membunuh ayah aku. Tidak ada batasan waktu untuk kebencian ini. Sebagai anak manusia, aku harus menerima kebencian ini. Bisa mengenali pencuri sebagai guru. Auranya jauh lebih rendah dari seorang suci. Dibandingkan dengan wali, jarak antara cahaya kunang-kunang dan cahaya matahari dan bulan. Tapi dalam auranya, dia memiliki pikiran seperti batu, bahkan sekecil apapun, dia tidak bisa selalu mengabaikannya. Dewa sejati tercengang. Orang ini terlalu berani. Satu-satunya yang bisa dibandingkan dengan Luo Zeng mungkin hanya Yu Taibai di Arena of Gods. Tapi alasan mengapa Yu Taibai begitu keras kepala adalah karena dia tidak bisa mengendalikan Zushan. Bersarang di Wuzushan, para kaisar suci benar-benar tidak memiliki cara yang baik untuk membawanya. Luo Zeng ini adalah dewa sejati yang lebih rendah, bergegas untuk memprovokasi orang-orang suci ini, sangat keji. Apakah dia mencari caranya sendiri? Mungkin seperti yang dikatakan Muning, dia berpikir bahwa di bawah ancaman Dzogchen, para orang suci tidak akan berani melakukan apapun. Pikirkan baik-baik, jika dia bisa membunuh Dzogchen itu dalam sekejap, itu memang kerugian yang tak tertahankan bagi para raksasa. Klan Pedang, Klan Suanyu, dan orang bijak kaya lainnya menyaksikan adegan ini dengan mentalitas menonton pertunjukan. Adapun orang-orang suci kaya dari keluarga Dongfang, keluarga Tang, keluarga Fang, Del, mereka sedikit terkejut dan tertawa. Hahaha, orang kecil ini, Luo Xiao cukup mampu. Di mata orang-orang suci, Luo Zeng memang sangat bagus, tetapi kekuatannya benar-benar dapat diabaikan. Lebih penting lagi, sebelum kedatangan Gunung Sage, semua dewa sejati paling banyak hanya dapat berkultivasi menjadi Dzogchen, dan Dzogchen hampir tidak memenuhi syarat untuk melawan para orang suci. Dari sudut pandang ini, tidak peduli seberapa kuat bakat Luo Zeng, itu juga jangan takut. Oleh karena itu, perkataan Luo Zeng, di mata kelompok orang suci ini, seperti kata-kata seorang anak berusia 6 tahun yang tidak mengenal dunia, yang sangat konyol. Dongfang Chunjun tidak memiliki sedikit pun kemarahan di wajahnya, masih menatap Luo Zeng dengan ekspresi tenang dan santai. Apakah kamu pikir kamu memiliki kesempatan ini? Atau apakah kamu yakin akan pergi dari sini? Jika orang-orang kudus ini dapat membiarkan dewa sejati yang lebih rendah melarikan diri dari hanya 1 ons, itu benar-benar akan menjadi kengerian dunia. Di depan semua orang, Luo Zeng perlahan mengangkat tangan kanannya, aku punya alasan untuk pergi dari sini. Ada seekor ular hitam kecil tertulis di tangannya, dan ular kecil itu dibuat dengan segel batu giok itu, Tang Wan, Mu Suerong, Fang Hensao, Dongfang Taiking, kehidupan dewa-dewa sejati yang sangat sempurna ini, orang-orang suci yang terkasih, tidaklah remeh. Tidak peduli, saat Luo Zeng mengatakan ini, wajah para orang suci yang hadir bergerak sedikit. Mengolah dewa Dzogchen bukanlah tugas yang mudah. Sebagian besar raksasa hanya memiliki 1 atau 2 dewa Dzogchen. Hampir semuanya adalah pemimpin raksasa ini dan status mereka di raksasa sangat penting. Waktu dan ruang di Yuxi berada di bawah kendali aku. Sangat mudah untuk membunuh mereka, kata Luo Zeng dingin. Meskipun dia berperilaku acuh tak acuh, di dalam hati masih cukup gugup. Kehidupan Dzogchen itu hampir menjadi satu-satunya ketergantungan Luo Zeng sekarang. Wah, klan pedang aku tidak memiliki keluhan terhadap kamu, aku tidak peduli apa yang kamu lakukan, pertama-tama kamu melepaskan pedang. Seorang suci dalam klan pedang menatap Luo Zeng dan berkata. Luo Zeng melengkungkan tangannya ke orang suci itu dan berkata ketika aku memasuki segel giok, pedang telah jatuh, dan hanya ada setumpuk sisa-sisa. Apa? Para bijak dari klan pedang semuanya berubah warna. Jika ada kesempatan, aku akan mengembalikan jenazahnya, kata Luo Zeng dengan tenang. Luo Zeng tidak mau menyinggung raksasa lain di Pulau Terapung. Nak, jika kamu berani menyakiti Tang Wan sedikit, aku tidak akan membiarkanmu pergi, kata Tang Lun dingin. Maka itu tergantung pada apakah penguasa kaisar suci membiarkan aku pergi. Jika Luo dapat meninggalkan tempat ini dengan aman, dia secara alami akan melindungi nyawa para Dzogchen ini, jawab Luo Zeng. Zeng Feng relatif. Orang suci lainnya terdiam. Beberapa orang suci mengalihkan pandangan mereka ke Dongfang Chunjun. Setelah anak ini menguasai segel giok, itu benar-benar menjadi sulit. Benarkah Tuhan yang lebih rendah benar-benar mengorbankan begitu banyak nyawa Dzogchen? Melihat reaksi orang-orang suci, Bibi Han Jiu merasa sedikit lega, dan dia tidak berharap hal-hal akan berkembang sampai saat ini. Mungkinkah Luo Zeng benar-benar dapat mengandalkan nyawa Dzogchen untuk melarikan diri dari kelahirannya? Ketika pikiran Han Jiu berubah, Dongfang Chunjun berbicara, ekspresi mengejek muncul di wajahnya, dan senyum tipis berkata seperti yang kamu katakan, kamu mengontrol kehidupan lebih dari 20 Dzogchen, tapi untuk keluarga Dongfang aku, hanya ada 1 Dongfang Taiking. Dongfang Chunjun aku tidak pernah diancam oleh siapapun, jadi aku tidak peduli. Kata-kata itu jatuh, 3 saudara perempuan dari keluarga Han dan Muning wajahnya sedikit berubah, dan hati Bibi Han Jiu mencelos. Pernyataan Dongfang Chunjun seperti ini berarti bahwa satu-satunya alat tawar-menawar Luo Zeng menjadi tidak berbobot. Mata indah Bibi Han Jiu diam-diam menyapu wajah Dongfang Chunjun. Dongfang Chunjun dapat melakukannya kapan saja. Luo Zeng mampu menukar nyawa lebih dari 20 Dzogchen untuk pergi. Tangan ini hampir sempurna, yang dapat dikatakan sebagai yang tertinggi dalam hal kekuatan dewa sejati berikut. Sayangnya, itu belum cukup. Bibi Han Jiu hanya bisa menghela nafas panjang di dalam hatinya. Pada saat ini, langit yang awalnya gelap mulai memancarkan cahaya. Tetua, yang sudah lama terdiam, mengumumkan dengan lemah Lingri sudah berakhir. Tetua tampaknya tidak peduli dengan hidup atau mati Luo Zeng, tetapi Luo Zeng mendapatkan segel Yuxi, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun ketika dia diancam oleh semua orang suci. Wah, saluran aqua yang muncul di tengah 9 menara mulai perlahan menghilang. Perhatian para orang suci untuk sementara bergeser dari tubuh Luo Zeng ke 9 menara. Bersalju, jejak tekad melintas dari kedalaman muridnya, dia tidak bisa membiarkan putra Luo Xiao mati di sini. Jari-jarinya seperti tendangan voli kecil di udara. Kabut melingkar ungu mengikuti jari kakinya dan menyebar di udara. Teknik Ki ungu hebat, Zitian jadi, kabut berkabut. Ketika semua dewa dan orang suci sejati belum bereaksi, kabut ungu menyebar ke seluruh pulau dalam sekejap. Kabut ini berubah menjadi ruang melingkar, menutupi semua orang suci dan dewa sejati di dalamnya. Semua orang suci di udara tiba-tiba diselimuti oleh kabut ungu. Saat mereka diselimuti, tampaknya hukum ruang sekitarnya telah benar-benar berubah. Setiap lingkaran kabut ungu adalah ruang independen, dan semua persepsi yang terhubung ke dunia ini telah benar-benar lenyap.
Zitian jadi akan datang. Apa kegilaan dari pengikut Sage dari keluarga Han? Seorang suci sedikit mengernyit. Bibi Hanjiu, apa yang kamu lakukan? Wajah Kaisar Han King berubah drastis dan berteriak. Hei, orang suci itu mencibir. Kabut berkabut ini benar-benar metode yang luar biasa, dan bahkan bisa menjebak orang-orang kudus, tetapi orang-orang kudus yang terperangkap di dalamnya tidak panik sama sekali. Wow, memanfaatkan kabut ungu, Bibi Hanjiu muncul di samping Luo Zeng. Dia meraih tangan Luo Zeng dan berkata pergi. Setelah itu, kita harus menjauh dari sini. Jika Bibi Hanjiu bisa membawa Luo Zengyi menjauh dari sini, lalu berpindah beberapa kali berturut-turut, dia bisa kabur dari Dongfang Chunjun. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada satu gerakan. Dongfang Chunjun juga terjebak dalam kabut, tapi ekspresinya tetap tidak berubah. Dalam kabut, dia perlahan mengangkat tangan dan menutup matanya. Tangan berputar itu bergoyang lembut di kabut tebal, seolah membidik ikan di dalam air. Ketika Han Jiuyi menggenggam Luo Zeng untuk melakukan perubahan besar, Dongfang Chunjun merasakan fluktuasi ruang, lalu membanting tangannya. Apakah itu Dzogchen atau orang suci? Hampir tidak ada jeda dalam melakukan gerakan besar di alam Tuhan. Seringkali pikiran berubah dan orang tersebut menghilang. Namun demikian, jarak yang ditempuh oleh gerakan agung orang suci itu berkali-kali lebih jauh dari jarak yang ditempuh oleh kesempurnaan agung. Namun di saat Han Jiuyi dan Luo Zeng baru saja pindah, tangkapan Dongfang Chunjun ternyata ada di tengah-tengah Han Jiuyi, dan ia menangkap mereka secara tiba-tiba. Cara ini tidak jarang. Ketika Luo Zeng memperhatikan saat Dongfang Chunjun meraih Han Jiuyi, dia juga menggunakan kekuatan segel giok itu lagi. Dengan sekejap pikiran, dia mendesak serangga untuk menelan sepanjang waktu selama 3 napas ini. Sebuah cibiran muncul di wajah Dongfang Chunjun, dan goresan yang dia pegang di udara menjadi sangat kabur. Waktu 3 tarikan napas dihilangkan oleh Luo Zeng lagi. Menurut penilaian Luo Zeng, dalam 3 tarikan napas ini, kerusakan apapun yang disebabkan oleh Dongfang Chunjun tidak akan membuahkan hasil. Tapi kali ini, kemampuan Luo Zeng telah gagal. Dia mengusir serangga untuk merobek semua halaman buku, tetapi meninggalkan sudut mati yang tidak signifikan dibandingkan dengan seluruh domain God, menuangkan besi, tidak bisa ditelan. Titik buta ini, tepat di samping Luo Zeng dan Han Jiu, adalah jejak kaki yang tidak jelas. Krek, klik, klik. Ditemani oleh suara ruang yang robek, kabut yang mengepul tiba-tiba menghilang. Semuanya bisa melihat dengan jelas. Bibi Hanjiu, Bibi 9, warna kulit Han Changyan, Han Liusu dan lainnya tiba-tiba berubah. Mata dewa sejati lainnya juga penuh kejutan. Retakan ruang hitam muncul di atas kepala Luo Zeng, dan Han Jiuyi jatuh di samping Luo Zeng. Wajah lembut dan cantik penuh rasa sakit, dan pinggang 3 lebih hitam. Jejak kakinya, ada nafas hitam pada jejak kakinya. Tangan Dongfang Chunjun juga mengeluarkan nafas hitam samar. Dia perlahan menarik tangannya, menjabat tangan kanannya dengan ringan, dan melihat ke arah Han Jiuyi dengan senyum tipis dan berkata, Sage keluarga Han belum rusak kehilangan akar cintamu. Agak mengejutkan mengorbankan segalanya untuk Luo Xiao dan menyelamatkan nyawa pria kecil ini. Bibi Han Jiu duduk setengah jalan di tanah, mengeluarkan banyak darah, dengan ekspresi enggan di wajahnya, tangannya masih menempel pada Luo Zeng, dia tersenyum sedih, Zeng, berkata kepada Luo Zeng maaf, aku gagal. Hampir tidak mungkin untuk melarikan diri di depan Dongfang Chunjun. Luo Zeng bahkan menggunakan bantuan Yuxi, masih tidak bisa menghindari tangkapan Dongfang Chunjun. Pada saat ini, Kaisar Han King mengepalkan tinjunya dengan erat, dan dia mengerutkan kening dan menatap Dongfang Chunjun, dengan sedikit niat membunuh di dalam hatinya. Kira-kira merasakan emosi Kaisar Han King, Dongfang Chunjun tersenyum pada Kaisar Han King dengan wajah santai, saudara King Kaisar, orang bijak Asia dari keluarga Han akan membawa anak ini melarikan diri, apa maksudmu? Mendengar pertanyaan Dongfang Chunjun, wajah Kaisar Han King tiba-tiba menjadi stagnan, tinjunya yang terkepal kembali rileks, dan wajahnya sedikit malu dan berkata, aku tidak tahu mengapa Han Jiu seperti ini. Dongfang Chunjun tertawa, melakukan tendangan voli menuruni tangga, berjalan perlahan menuju Han Jiuyi, dan berkata dengan lantang tidak aneh untuk mengetahui, tapi Brother King Di juga mengetahui temperamen Dongfang Chunjun aku. Aku benci diganggu. Mengenai aku, jangan salahkan aku jika orang suci Asia dari keluarga Han sedang mencari kematian. Dengan Jumbai, dengan Changyan bersama ayahnya. Bibi Han Jiu adalah anak buah dari keluarga Han. Ayah tidak akan benar-benar mati, bukan? Kaisar Han King menatap Dongfang Chunjun, tubuhnya kaku. Melihat Dongfang Chunjun berjalan menuju Han Jiuyi, dia mengangguk sangat keras dan dengan enggan berkata tentu saja begitu, biarkan Sage Agung dari Timur menanganinya. Mendengar ini, paru-paru aku yang berjumbai meledak marah, dan aku tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ayah. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Han Chuyue, Han Diluo dan Han Changyan sama-sama memandang Kaisar Han King di udara dengan ekspresi yang tidak dapat diterima. Bibi Han Jiu dan Luo Zeng memandang Dongfang Chunjun yang lewat, dan mata mereka benar-benar putus asa. 1970. Orang-orang kudus itu juga memandang Luo Zeng dengan dingin. Sebagai tokoh puncak di alam Tuhan, mereka adalah yang paling tabu terhadap ancaman oleh orang lain, dan mereka juga senang melihat Dongfang Chunjun berurusan dengan sub bijak. Tepat saat Dongfang Chunjun berjalan menuju Luo Zeng dan Han Jiuyi selangkah demi selangkah. Tubuh ibu pemimpin sedikit gemetar, dia tidak melihat gerakan apapun, dia muncul dengan aneh di depan Dongfang Chunjun. Kamu berjanji bahwa kamu tidak akan membuat masalah selama transit, kata ibu pemimpin itu dengan suara yang sedikit tajam. Tendangan voli Dongfang Chunjun berhenti tiba-tiba, dan sepasang alis mata pedang yang lebar berputar sedikit, ini adalah kasus khusus. Kapanpun kau ingin melakukan sesuatu, apakah itu kasus khusus? Tanya ibu pemimpin buta itu. Ya, jadi apa? Apakah kau ingin menghentikanku? Atau, bisakah kau menghentikanku? Dongfang Chunjun memandang ibu pemimpin yang memakai topeng, sedikit aura gigi dan cakar yang terlihat samar-samar terlihat dalam angin musim semi yang lembab. Tetua di bawah topeng terdiam beberapa saat. Dia menguasai lautan waktu di daratan terlarang, tapi itu tidak berarti dia menguasai lautan waktu. Tentu saja, Dongfang Chunjun bukanlah penguasa laut waktu, tapi sekarang dia benar-benar tidak memiliki cara yang baik untuk mengalahkan Dongfang Chunjun. Minggir, kata Dongfang Chunjun ringan. Tetua hanya bisa minggir dengan tenang. Tapi di waktu yang sama, di suatu tempat di domain Lord, membentang sejauh jutaan milauan hitam tebal menutupi langit. Bahkan sinar matahari yang paling tegak dan terik sekalipun tidak dapat menembus awan hitam. Di siang hari, awan hitam ini berkumpul dan tetap diam.
Di malam hari, awan hitam menjadi hidup. Ribuan jiwa telah dihidupkan kembali, mereka menjerit-jerit, berguling-guling, berkelahi, dan terkoyak di awan. Ini adalah kasus untuk satu era Tuhan, dan hal yang sama berlaku untuk 100 era Tuhan. Jiwa yang kuat menelan jiwa yang kecil, dan jiwa yang lebih kuat dapat mengambil semuanya. Hukum hutan yang paling primitif ditampilkan dengan jelas di awan tebal ini. Kadang-kadang akan ada jiwa-jiwa yang kuat jatuh dari awan gelap setelah mereka menjadi cukup kuat, tetapi menghadapi jiwa-jiwa yang kuat ini akan menjadi ujian pertempuran lainnya. Dalam kelaparan jiwa, yang paling diperlukan adalah jiwa yang kuat. Disertai oleh awan hitam yang besar dan berat itu membentang sampai ke titik yang sangat dalam dari kekurangan jiwa. Ada bayangan hitam besar, itu adalah raksasa yang sunyi. Suatu bentuk yang seluruhnya dibangun oleh tubuh jiwa. Memiliki kebijaksanaan dan kemampuan sendiri yang didedikasikan untuk jiwa. Bahkan dalam kelaparan jiwa yang sangat kejam, raksasa yang sunyi itu bisa berdiri di puncak rantai makanan. Tetapi pada saat ini, raksasa yang sunyi itu setengah berlutut di tanah, dengan hati-hati memegangi bahunya. Di pundaknya yang lebar, seperti gunung, terbaring seorang wanita yang penuh rahmat. Gaun hijau pucat menutupi pahanya yang seputih saljunya hingga ke bahu. Gaun yang sangat pas sepenuhnya menonjolkan sosoknya, sementara bahu lebar raksasa liar itu memancarkan jejak hitam, membuatnya putih dan langsing. Separuh kakinya tertutup, seolah-olah tidur di awan hitam lembut, tampak malas dan lelah, cantik dan menawan. Itulah telapak tangan Hun Huang pengendali Si Xiao Qiao. Dia telah berbaring di pundak raksasa ini selama beberapa waktu. Melalui jiwa yang kuat dari raksasa yang sunyi, dia terus-menerus memelihara jiwanya sendiri. Perasaan ini membuatnya merasa damai dan tertidur lelap. Saat ini, Si Xiao Qiao tiba-tiba membuka matanya. Nafas yang sangat misterius itu juga terpancar dari matanya yang sangat indah. Di kedalaman mata, sentuhan syok terungkap, dan bahkan senyum masam muncul di wajahnya. Anak kecil yang lucu, kemampuan untuk menimbulkan masalah di luar imajinasiku. Dia menghela napas. Guru, ada suara aneh di tenggorokan raksasa liar itu. Si Xiao Qiao dengan ringan menepuk raksasa yang sunyi itu, aku tidak bermaksud kamu. Dia juga tidak pernah menyangka bahwa tidak akan lama baginya untuk meninggalkan hutan Takisuan, dan Luo Zeng benar-benar bergegas ke lautan waktu. Dengan bakat Luo Zeng, memasuki lautan waktu bukanlah hal yang tak terbayangkan. Namun dalam waktu singkat, Dongfang Chunjun memprovokasi, yang membuat Si Xiao Qiao menatapnya. Bersandar di bahu raksasa liar itu, dia dengan lembut mengangkat lengan yang cerah, dan tongkat yang berkilauan dengan cahaya oranye muncul di tangannya. Itu adalah tongkat para dewa yang sunyi. Oh, karma. Langit Desolation jiwa awalnya sangat bising, jiwa-jiwa terkutuk itu bertarung siang dan malam, dan suara yang mereka keluarkan sangat keras, membuat orang merasa kesal. Saat tongkat jeruk muncul di tangan Si Xiao Qiao, semua suara berhenti tiba-tiba. Gelombang kekaguman, kecemasan, dan ketakutan menyebar. Emosi tersebut berasal dari tubuh jiwa murni tanpa penyembunyian sedikitpun. Si Xiao Qiao memegang tongkat di satu tangan, dan pada saat yang sama, dua jari putih, seperti bawang hijau, ditempatkan di tepi bibir merah jambu sebening kristal. Bibir merah terang pucat terbuka sedikit, dan kemudian dia menghela nafas. Set berhenti bicara. Dalam sekejap, kekuatan tak terlihat menyebar dengan kecepatan luar biasa. Kecepatan difusi di luar akal sehat, dalam waktu kurang dari setengah napas, itu mencakup setengah dewa, dan setelah satu napas, itu mencakup seluruh dewa. Seluruh dewa diam. Di seluruh alam dewa, semua dewa sejati, dan semua makhluk menjadi bodoh. Suara ombak menghantam pantai, dengungan serangga, gemerisik angin bertiup di hutan. Hujan memercik ke atap, suara detak, suara, desahan, semburan. Semua suara menghilang. Ada dewa sejati atas terbang di udara. Dalam sekejap, dia merasa bahwa dia tidak bisa menggerakkan momentum dalam tubuhnya, dan jatuh tajam ke bawah. Dia terkejut. Di bawah seruan, dia menemukan bahwa dia tidak bisa mengeluarkan suara. Dia mengira dia tuli. Tidak hanya dia, semua orang di domain God mengira mereka tuli. Karena semua suara telah menghilang. Semua dewa sejati tidak dapat menampilkan kemampuan apapun. Semua pola sihir para dewa juga terkandung. Deretan langit yang menjulang tinggi mengambang di pulau terapung di lautan waktu juga sunyi, dan energi di dalamnya tidak dapat bekerja, dan itu mulai terjun ke bawah. Di Pulau Buta, orang-orang kudus yang awalnya melayang di udara juga jatuh dari udara. Sebagian besar wali tetap berdiri, bahkan setelah dibungkam, postur pendaratan mereka elegan dan stabil. Tang Lun berbaring malas di atas tahta api yang luas. Saat hening, nyala api hangat yang mengelilinginya tiba-tiba menghilang. Matanya seukuran lonceng tembaga tiba-tiba melotot, dan dia tidak bisa menahan tapi dia tidak menemukan suara dari tenggorokannya. Sebelum dia bisa bereaksi sepenuhnya, seluruh orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menabrak ke bawah, tubuhnya yang murah hati bersandar ke depan dan ke belakang, menghancurkan tanah menjadi lubang besar. Tidak jauh dari sana, Muning, dengan Jumbai, dan sekelompok dewa sejati melihat pemandangan ini, mereka semua sangat terkejut hingga hampir jatuh dari mata mereka, tak disangka, seorang suci jatuh begitu jelek. Mau ketawa tapi tidak berani ketawa, cuma bisa menahan paksa. Dongfang Chunjun berdiri kokoh di tanah. Dalam sekejap, dia sudah mengerti apa yang sedang terjadi. Di alam semesta yang dia bangun, 9 bintang terhubung bersama seperti manisan Hao, dan 9 bintang berubah menjadi bentuk ini, mampu mengumpulkan kekuatan dengan kecepatan tercepat. Jika kekuatan keyakinan dibungkam, Dongfang Chunjun membuat tembakan dengan kekuatan murni. Meskipun reaksi Dongfang Chunjun cukup cepat, saat Si Xiao Qiao mengangkat tongkat para dewa yang diam, kelopak kecil alis Luo Zeng menyebar. Kelopaknya membentuk pola berlian yang unik, menutupi sepotong area kecil, dan area ini kebetulan termasuk Han Jiuyi dan Luo Zeng. Di seluruh domain Lord, aku khawatir hanya area kecil ini yang belum dibungkam. Bibi Han Jiu, yang putus asa, tidak pernah mengira Luo Zeng akan memiliki tangan kedua ini. Namun, pada saat orang bijak jatuh dengan cepat, Han Jiuyi sudah bereaksi, melihat kekuatan Dongfang Chunjun meledak, dia langsung pergi ke sini, dia sekali lagi menangkap Luo Zeng, matanya bahkan tidak lupa untuk menyapu tidak jauh, Tang Lun, yang jatuh dengan sangat malu, memberikan pandangan, dan menutupi bibir vermilionnya dengan satu tangan, dengan senyum tak terkendali dalam suaranya, pergi. Dalam sekejap mata, dia dan Luo Zeng telah menghilang dari tempat yang sama tanpa jejak.
Genggaman Dongfang Chunjun sangat kuat. Namun, Bibi Hanjiu, yang terluka parah, masih menyeret Luo Zeng keluar dari lautan waktu dengan postur yang sangat ringan, dan muncul di tepi laut di lautan waktu. Kelopak alis Luo Zeng masih berkilau, membentuk pola berlian yang menutupi keduanya. Lanjutkan, panggilan. Dengan hampir tidak ada waktu tinggal, Bibi Hanjiu pergi bersama Luo Zeng lagi. Pindahkan sekali saja, masih mungkin untuk dikunci ke dalam fluktuasi ruang oleh kesadaran ilahi para orang suci, untuk menebak arah umum dan lokasi gerakan. Namun, kemungkinan ini sangat kecil ketika seluruh domain dewa dibungkam. Tapi Dongfang Chunjun menyembunyikan backhands yang tak terhitung jumlahnya, dan Bibi Hanjiu telah memahami vitalitas melarikan diri dan naik ke surga, tentu saja, dia tidak akan ceroboh. Hanya selama periode diam, Bibi Hanjiu pindah 4 kali berturut-turut. Tidak lama kemudian si Xiao Qiao membungkam seluruh domain dewa. Totalnya hanya 1,5 waktu bernapas. Pulau-pulau terapung di lautan waktu jatuh satu demi satu selama 1,5 waktu pernapasan ini. Pulau terapung Luo Jia di dasarnya pernah dekat dengan permukaan lautan waktu. Tapi setelah waktu sunyi berlalu, pola sihir para dewa yang tersembunyi di dalam pulau terapung mulai beroperasi lagi, dan semua pulau terapung mulai perlahan-lahan naik, dan dewa-dewa sejati di pulau terapung juga menghembuskan nafas panjang. Begitu pulau terapung itu jatuh ke lautan waktu, konsekuensinya mungkin tak terbayangkan. Setelah waktu hening berlalu, ruang yang luas dan tak terbatas dari seluruh domain dewa kembali normal lagi. 1,5 tarikan napas tidak lama, tapi masih menimbulkan banyak kebingungan. Di pulau itu, di timur Chun Jun berdiri di tempatnya. Kekuatan yang baru saja ditarik dari 9 bintang sentai terus bergulir di dalam tubuhnya. Meskipun kekuatan itu tidak pernah dilepaskan, kekuatan yang kuat itu telah membengkokkan ruang di sekitarnya. Ketika orang lain melihatnya, mereka merasa tubuhnya sedikit terdistorsi. Meski waktu hening telah berlalu, suasana di pulau itu sangat rendah. Mata Kaisar Han King sedikit menyipit, dan ekspresinya menjadi rileks. Adapun Tang Lun yang bangkit dari tanah, serta Leng Yao dan orang suci lainnya, wajah mereka sangat jelek. Tidak hanya anak itu melarikan diri, dia juga melarikan diri dengan segel giok, dipenjara oleh Dewa Dzogchen yang sebenarnya. Sebelum Luo Zeng meninggalkan area terlarang, bagaimana mungkin orang-orang suci ini membayangkan bahwa pada akhirnya akan menjadi hasil seperti itu? Di mata energi Muning, ada kegembiraan yang kuat mengalir samar. Dia melihat kelopak alis Luo Zeng bersinar, dan melihat Han Jiuyi menghilang bersama Luo Zeng, kegembiraan di hatinya sulit untuk ditekan. Dia akhirnya pergi. Tapi apakah kita punya kesempatan untuk bertemu lagi? Memikirkan hal ini, hati Muning samar-samar mengungkapkan kesedihan, ketika kami melihatmu lagi, akankah kita menjadi teman atau musuh? Itu pasti bukan musuh. Muning berkata dalam hati, aura di matanya bergema seperti pedang. Ciri-ciri kepribadian yang diwarisi dari Mu Suerong tidak selalu merugikan. Begitu dia diidentifikasi sebagai target, itu akan penuh dengan duri. Jangan pernah lanjutkan. Han Tassel menarik napas lega dengan tenang, memegangi hantangan Cuyue juga berkeringat, dan detak jantung Han Biluo dan Han Cuyue yang ketat juga mengendur. Namun, keturunan langsung dari keluarga Han memandang Kaisar Han King dengan kecewa. Bibi Hanjiu adalah sub orang bijak dari keluarga Han dan tokoh terpenting kedua dalam keluarga Han. Pada saat kritis seperti itu, Tuan Ayah tidak hanya tidak berhenti, dia juga meninggalkan dirinya sepenuhnya. Gambar asli Kaisar Ayah Kaisar Han King yang sangat tinggi telah runtuh di hati mereka. Bahkan Han Changyan, yang tidak pernah terlalu memikirkannya, penuh dengan keraguan, ini sama sekali berbeda dari sang ayah, Kaisar yang dia kenal sejak kecil. Tetua ras buta tetap tidak bergerak, dan tidak ada kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan kegembiraan di wajah bertopeng. Adapun orang suci yang tidak terkait lainnya, terutama orang suci dari klan pedang dan klan Suanyu, ada ekspresi sombong samar di wajah mereka. Tidak apa-apa bagi Yuxi untuk jatuh pada anak itu lebih baik daripada mendapatkan Dongfang Chunjun. Terutama Zan Wuji di kuil Dewa Perang tidak menutupi senyum di wajahnya, jika dia tidak ingin menghadapi Dongfang Chunjun, dia takut dia harus memuji bocah pintar itu dan si Xiao Qiao. Ledakan. Dongfang Chunjun mengambil langkah lembut. Kekuatan yang telah terkumpul di tubuhnya untuk waktu yang lama tidak bisa membantu tetapi melepaskan sebagian, dan tanah retak dalam sekejap. Si Xiao Qiao, dia mengertakkan gigi ketika kata-kata ini keluar, sosok itu menghilang. Menurut aturan, setelah transit, para tunanetra akan mengadakan makan malam api unggun. Bahan yang digunakan untuk makan malam ini berasal dari lautan waktu yang sangat berharga. Tapi Dongfang Chunjun secara alami mengambil bagian secara tidak sengaja. Setelah Dongfang Chunjun memimpin untuk pergi, Tang Lun, Leng Yao dan anggota aliansi raksasa lainnya juga memilih untuk pergi. Hanya dewa dan orang suci sejati yang termasuk dalam kekuatan berbeda yang tersisa. Ketika orang suci baru saja pergi, orang suci Zan Wuji dari kuil perang tersenyum, tangan si Xiao Qiao benar-benar luar biasa. Sebelumnya, si Xiao Qiao mengadu Mu Haiji sekali di Luo Xiao Huanyu, dan kali ini dia mengadu Dongfang Chunjun lagi. Para wali lainnya juga menunjukkan senyum tipis di wajah mereka. Raksasa ini tidak ingin menjadi musuh dengan aliansi raksasa, tetapi itu tidak berarti mereka harus terbiasa melihat Dongfang Chunjun. Para bijak secara alami senang melihat Dongfang Chunjun jatuh. Bibi Hanjiu mengambil Luo Zeng dan terus bergerak. Mereka berdua terus-menerus melewati ruang angkasa, menjelajahi banyak domain di domain God, dan berjalan melalui. Terkadang dia membawa Luo Zeng untuk muncul langsung di kota dewa dari keluarga domain dewa tertentu. Setelah teriakan seru, keduanya dengan cepat menghilang, hanya menyisakan sekelompok dewa sejati yang tercengang, ekspresi. Terkadang muncul di puncak gunung yang dalam. Waktu menginap seringkali hanya sesaat, Luo Zeng bahkan tidak sempat mengucapkan sepatah kata pun kepada Hanjiu, dan dia diseret lagi. Setelah bergerak 30 atau 40 kali, keduanya akhirnya muncul di tepi danau. Kali ini, Bibi Hanjiu baru saja muncul bersama Luo Zeng, dia mengerang, alis tipisnya sedikit berkerut dan wajah menawannya sangat menyakitkan. Dia terkena goresan Dongfang Chunjun, dan lukanya tidak ringan. Tetapi di sepanjang jalan, dia hampir tidak punya waktu untuk mengurusnya. Luo Zeng menatap pinggang Hanjiu, alisnya juga mengerutkan kening. Di pinggang lembut Bibi Hanjiu, 3 noda darah telah hangus, dan asap hitam muncul semburan. Seiring berjalannya waktu, kabut hitam tidak hanya tidak menghilang, tetapi juga meningkat. Saat Dongfang Chunjun menggenggam cengkeraman itu, Luo Zeng juga menggunakan kekuatan Yuxi, tetapi masih tidak menghapus serangan Dongfang Chunjun.
Tampaknya Dongfang Chunjun menggunakan beberapa metode untuk menghindari cedera ini. Luo Zeng baru saja berbicara, Bibi Han Jiu menggelengkan kepalanya, berdiri dengan enggan, dan berjalan menuju danau di sebelahnya. Dia memperhatikan bahwa Luo Zeng juga mengikuti, dan dengan cepat memblokir dan berkata jangan datang. Ketika air danau yang jernih membanjiri pinggangnya dan menyentuh luka itu, Luo Zeng mendengar kicauan. Potongan air hitam dengan cepat menyebar dari air danau yang semula transparan, dan tidak butuh waktu lama untuk seluruh danau yang jernih menjadi danau air hitam. Bersamaan dengan kepulan kabut hitam yang melayang di atas danau, ikan-ikan besar dan udang-udang di danau itu memilikinya terbunuh, keluar dari danau, bahkan ikan besar dan monster air yang panjangnya lebih dari 10 meter tidak terkecuali, membalikkan perut ikan putih, mereka semua mati. Ini sangat beracun. Mata Luo Zeng sedikit berkedip. Bibi Han Jiu berendam di danau beberapa saat sebelum dia berjalan ke darat, wajahnya penuh dengan kelemahan, wajahnya yang pucat melirik Luo Zeng sekilas, lalu berkata aku akan sembuh dulu. Luo Zeng awalnya ingin mengajak Bibi Han pergi ke Immortal Mansion. Masih banyak pil emas di apotek guru yang bisa membantu Bibi Han menyembuhkan luka-lukanya. Tapi setelah Bibi Han Jiu duduk bersila diam di tepi sungai, sudah ada inti emas berwarna-warni di tangannya, yang tampaknya setidaknya merupakan inti emas peringkat 7. Melihat pemandangan ini, Luo Zeng berhenti berbicara, tetapi dengan diam-diam mundur ke samping, kemudian dia membalikkan telapak tangannya sedikit, melihat ular kecil hitam, dan mengerutkan kening, sekarang dia telah melarikan diri dari lautan waktu. Apa yang harus dilakukan Zokchen? Luo Zeng awalnya ingin memasuki Gunung Busuling setelah area terlarang laut dan partainya. Tapi setelah beberapa kecelakaan, mereka hanya bisa mengancam nyawa para Zokchen ini, tapi aku tidak berharap para Santo diancam sama sekali. Hampir membiarkan diriku kehilangan segalanya. Sekarang kehidupan Zokchen ini juga digambarkan tidak berasa. Bibi Han Jiu menelan pil emas dalam satu suap, dengan jejak aura ungu seperti ular kecil, melingkari tubuhnya terus-menerus, dan akhirnya masuk ke luka di pinggangnya. Dalam proses penyembuhan, mata indah Han Jiu juga memperhatikan ular hitam di tangan Luo Zeng. Setelah memperhatikan ekspresi Luo Zeng yang secara bertahap tidak sehat, dia berkata dengan lembut setelah aku menstabilkan lukanya, lepaskan. Kami akan pergi dari sini lagi. Kenapa kamu ingin mengatakannya? Luo Zeng sedikit mengernyit. Beberapa dari Zokchen di Yuxi ini mungkin tidak bersalah, tetapi kebanyakan dari mereka tetap memusuhi diri mereka sendiri, dan bahkan ingin bunuh diri, terutama Mu Suerong, Tang Wan, dan lainnya. Adapun Dongfang Taiking di tanah terlarang untuk membantunya memblokir pedang Mu Suerong, tetapi tujuannya bukanlah untuk melepaskannya, tetapi untuk menyerahkan dirinya kepada Dongfang Chunjun. Tentu saja tidak rela para dewa Zokchen yang sebenarnya dengan cara seperti ini. Jika kamu benar-benar membunuh dewa sejati Zokchen ini, para orang suci itu pasti tidak akan melepaskan kamu, lanjut Han Jiu Tao. Bibi Jiu berkata jika aku tidak membunuh mereka, para orang suci akan melepaskanku. Luo Zeng bertanya dengan tatapan kental. Mata indah Bibi Han Jiu melirik Luo Zeng, dan tersenyum kamu memang putra Luo Xiao, tetapi bagaimanapun juga, kamu hanya dewa sejati yang lebih rendah, dan tidak cukup bagi sekelompok orang suci untuk mengejarmu, tetapi jika kamu membunuh mereka dewa Zokchen yang sejati memiliki arti yang berbeda. Mendengar apa yang dikatakan Han Jiu, Luo Zeng berpikir keras. Apa yang dia katakan benar. Di mata Dongfang Chunjun dan orang bijak lainnya, berat badannya masih terlalu ringan, seperti sedikit debu di udara, dan dia tidak memiliki kualifikasi untuk membuatnya serius. Bahkan jika Dongfang Chunjun tahu bahwa dia adalah putra Luo Xiao, dia masih bersedia menerima dirinya sebagai murid, mungkin karena upaya lain, tetapi juga tercermin dari sisi bahwa identitasnya memang tidak signifikan. Jika kamu dapat membantu ayahmu memenuhi ambisinya dan merevitalisasi keluarga Luo di masa depan, Dewa Zokchen ini tidak lain adalah semut di matamu, dan akan mudah untuk mengambil nyawa mereka, kata Han Jiu lagi. Mendengar kata-kata ini, Luo Zeng mengangguk dalam diam. Dia mengulurkan tangannya dan melambaikannya dengan ringan, dan lingkaran cahaya berwarna-warni muncul di depannya. Saat lingkaran cahaya perlahan menyebar, bagian waktu terbentuk, dan dia segera melangkah ke dalamnya. Di luar kuil roda cahaya, wajah Mu Suerong, Tang Wan, Fang Hensao, dan banyak dewa sejati Zokchen tidak cantik. Aliran waktu dalam periode waktu dan ruang ini jauh lebih cepat daripada Domain God. Luo Zeng telah pergi untuk jangka waktu yang lama, dan 2,5 hari telah berlalu sejak Yu Shizong. Mu Suerong dan yang lainnya melanjutkan penjelajahan di kuil roda cahaya, dan tidak pernah mendapatkan apapun yang berharga. Pada akhirnya mereka hanya bisa kembali ke pintu kuil roda cahaya dari gua bawah tanah. Tetapi setelah tirai cahaya di luar kuil roda cahaya dibuka, tombak-tombak tahun-tahun itu masih dipasang di atas tirai cahaya. Bagaimana mereka menyingkirkan situasi ini? Di luar tirai cahaya, Dongfang Taiking, Han Tianxiao dan Dewa Zokchen lainnya juga bergegas. Zokchen ini benar-benar gugup setelah waktu penjelajahan ini, dan akhirnya menemukan kuil roda surga. Meskipun berada di luar tirai cahaya, mereka tetap tidak bisa meninggalkan ruang dan waktu ini alasannya sederhana, mereka tidak bisa membangun jalan keluar sama sekali. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Di seberang tirai tipis, Mu Suerong memandang Dongfang Taiking dan berkata, apa lagi yang bisa kulakukan? Lebih baik tidur nyenyak. Tang Wan sedang berbaring di bukit pasir sembarangan, dalam suasana hati yang baik. Dongfang Taiking mengerutkan kening dan menatap Mu Suerong, bagaimana kamu bisa direnggut oleh Jenderal Bocah Yuxi? Mu Suerong mendengus dingin, kamu malu untuk mengatakannya. Jika bukan karena kamu, anak itu akan terbunuh olehku di Ngarai, di mana aku akan memiliki kesempatan untuk merebut Yuxi. Mendengar ini, wajah Dongfang Taiking juga sedikit jelek. Dunia tidak dapat diprediksi, bagaimana mungkin dia berpikir bahwa pemberhentian awal akan menyebabkan dilema saat ini. Nah, sekarang bukan waktunya untuk saling menyalahkan, kata Fang Hensao sambil menggelengkan kepalanya, anak itu tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia mendapatkan segel giok. Pada akhirnya, dia harus meninggalkan tanah terlarang laut waktu dengan jujur. Apakah dia pergi? Tang Wan dengan malas menyangga kepalanya dengan kedua tangannya, menyetujui itu benar. Dia adalah orang asing dari pulau terapung keluarga Han. Dengan keberanian Kaisar Qing, dia berani melindungi anak itu. Jadi dia masih tidur. Aku merasa lebih nyaman. Han Tianxiao yang tidak jauh mendengar ini, dan tidak mengatakan apa-apa. Jika kau memberiku kesempatan lagi, aku akan menjatuhkannya. Mata Mu Suerong menyala dengan niat membunuh, dan giginya menggigit bibirnya dengan keras, matanya menatap tajam. Tang Wan terbaring di tanah.
Niat membunuh itu membuat Tang Wan sangat tidak nyaman, dan berteriak, bisakah kamu tidak menatapku begitu sengit? Bukannya aku membuatmu tidak bisa keluar. Sebelum kata-kata Tang Wan selesai, suara Luo Zeng terdengar samar. Aku akan memberi kamu kesempatan, apakah kamu memiliki kemampuan untuk memotong aku? Mendengar suara ini, semua wajah Zhou Chen tenggelam. Senyum Han Tian menunjukkan kepanikan, tanpa ragu-ragu, sosoknya dengan cepat mundur ke belakang. Dia tahu Luo Zeng dapat mengendalikan tombak hitam ini, semua orang berdiri sangat dekat, tidak menyenangkan ditembak dengan tombak ini. Tetapi Dewa Zhou Chen sejati lainnya tidak tahu. Pasir di tanah terus mengalir, dan terdengar suara kecil. Pasir itu para putra terus berkumpul, dan segera membentuk-bentuk seseorang, dan akhirnya berubah menjadi patung pasir persis seperti Luo Zeng, yang tampak cerah. Mu Suerong sangat kesal pada Luo Zeng, melihat wajah patung pasir Luo Zeng sedikit mengejek, dia bahkan lebih marah. Wow, pedang miliknya langsung putus. Dalam sekejap, aku tidak tahu berapa banyak pisau yang dipotong. Setelah dia mengambil pisaunya, permukaan pahatan pasir menunjukkan bekas kecil dari pisaunya, dan pahatan pasir tersebut tiba-tiba runtuh. Apakah itu menyenangkan? Suara Luo Zeng terdengar lagi. Dalam sekejap mata, 5 patung pasir berkumpul lagi, dan patung pasir ini berkumpul di sekitar Mu Suerong. Mu Suerong tidak bisa mentolerir provokasi ini sama sekali, dan pedang di tangannya menebas lagi. Tapi dia baru saja menghancurkan patung pasir ini, dan lebih banyak patung pasir berdiri. Pasir di gurun tidak ada habisnya, jadi bagaimana dia bisa membunuh mereka? Mu Suerong tidak bisa membantu tetapi berteriak, jika kamu memiliki kemampuan untuk mengekspos dewa, licik bukanlah apa-apa. Bagaimana kalau keluar? Luo Zeng berkata bahwa sosoknya diam-diam muncul di dalam tirai cahaya, berdiri dengan tenang di udara. Dunia ini tidak bisa terbang. Satu-satunya orang yang telah melihat Luo Zeng terbang adalah Han Tian Xiao, tetapi dia tidak memberitahu petunjuk ini kepada Dewa Zhou Chen sejati lainnya. Jadi ketika Dewa sejati Zhou Chen melihat pemandangan ini, ekspresi mereka banyak berubah. Wajah Dongfang Taiking juga muram, dan pasir berkumpul dan terbentuk secara alami. Sekarang Luo Zeng melayang di udara, yang berarti dia memiliki tingkat kontrol yang sangat tinggi atas dunia. Itu juga berarti Luo Zeng dapat mendominasi hidup dan mati semua orang di ruang dan waktu ini. Mu Suerong tiba-tiba mengangkat pedang di tangannya, dan berkata dengan tajam, serahkan Yuxi, dan selamatkan hidupmu. Dia tidak sabar dan suka membunuh, tapi dia tidak banyak berpikir. Luo Zeng dengan lembut mengangkat tangannya, dan tombak hitam tebal di tirai cahaya itu seperti kepala ular yang perlahan terangkat, mengarah ke Mu Suerong, dewa kesempurnaan yang agung, dan mulutnya sedikit melengkung dan tersenyum, tidak mengetahui siapa yang telah menyelamatkan hidup sekarang. Semua tombak hitam itu ditujukan ke semua orang. Wajah hadiah Zhou Chen menjadi sangat jelek, dan Tang Wan yang tidur malas juga berdiri dan menatap Luo Zeng. Kekuatan tombak hitam ini telah dilihat oleh para dewa Zhou Chen yang sebenarnya. Dongfang Taiking telah ditembak dengan tombak dan telah lama sembuh, sampai sekarang, luka yang disebabkan oleh tombak hitam itu belum sembuh. Dan hamba pedang Zhou Chen dari klan pedang jatuh di bawah tombak hitam. Dengan tombak hitam tebal yang ditembakkan, dapatkah para dewa Zhou Chen yang sebenarnya diselamatkan? Mu Suerong tidak berbicara, dia masih memegang pedang itu dengan erat, wajahnya penuh ketidakpuasan. Temperamennya yang keras kepala jauh melebihi orang biasa, bagaimana bisa kata mati membuatnya tenang. Pada saat inilah tubuhnya sedikit bengkok, dan kaki panjang yang ramping dan kuat itu meledak dengan kekuatan yang sangat kuat dalam sekejap, melemparkan tubuhnya tinggi-tinggi dan membentuk parabola di udara, parang di tangannya. Manfaatkan tren Luo Zeng untuk menganalisisnya. Luo Zeng Xiaoyi sosok itu menghilang dalam sekejap. Pisau Mu Suerong dikosongkan dan jatuh ke tanah lagi sebelum dia berdiri diam, Luo Zeng muncul di depannya lagi. Ada segenggam pasir di tangannya. Melihat Mu Suerong ditebas, pasir di tangan Luo Zeng tiba-tiba keluar. Pembunuhan. Gumpalan pasir tipis menebas pergelangan tangan Mu Suerong, memotong bekas darah di pergelangan tangannya yang putih, dan pedang itu juga terbang di bawah benturan pasir. Setelah melihat ini, Fang Hensao dan Tang Wan ingin bergegas. Dua tombak hitam ditembakkan dan dipaku di depan mereka. Setelah tombak hitam dipaku ke tanah, waktu di lingkaran pasir itu dengan cepat berlalu, dan pasir yang terbelah halus juga berubah menjadi abu terbang. Keduanya segera berdiri di sana seperti zombie, tidak bergerak. Panggilan. Melihat pedang di tangannya terbang, Mu Suerong berbalik dan meledak dengan kekuatan yang sangat kuat lagi, mengenai lutut dan langsung menuju ke wajah Luo Zeng. Dia hampir meledak dari semua kekuatan 9 bintang di tubuhnya, dan pukulan ini takut hanya sedikit orang di domain God yang bisa mengikutinya. Bentak. Luo Zeng baru saja mengangkat tangannya dan memblokir lututnya sesuka hati. Setelah Luo Zeng memanfaatkan situasi ini, tubuh Mu Suerong dengan cepat jatuh ke belakang dan jatuh ke tanah. Desisnya. Di bawah aliran pasir, dia dengan cepat bergerak menuju kaki Mu Suerong dan menggulung tangannya. Meskipun dia meledak dengan kekuatan besar dan ingin bangkit dari tanah, gumpalan pasir itu benar-benar mengikatnya dengan kuat ke tanah. Meskipun Luo Zeng tidak sepenuhnya mengontrol segel giok ini, setelah menembus film cahaya pertama, kontrol Luo Zeng atas dunia ini tidak jauh berbeda dari dunia internalnya sendiri, dan dunia ini tidak dapat menggunakan cara ilahi, lingkaran besar hadir dia tidak memiliki peluang menang melawan Men. Mu Suerong berlutut di tanah, bahkan tidak bisa mengangkat tangannya. Jika kamu berada di luar, kamu bahkan tidak akan bisa mengambil salah satu trikku. Dia mengertakkan gigi. Luo Zeng tersenyum tipis, berjalan perlahan menuju Mu Suerong, setengah jongkok, mengulurkan tangan dan meraih dagunya, dan mengangkat wajah cantik dan marah itu, tapi di sini, kamu bahkan bisa menggerakkanku. Tidak bisa menurunkannya. Mu Suerong terpaksa memandang Luo Zeng dan dewa sejati berikutnya. Kapan dia menderita penghinaan seperti itu? Wajah yang menakjubkan itu hampir terdistorsi oleh amarah pada saat ini, dan di bawah distorsi tersebut, itu menunjukkan jenis keindahan yang berbeda. Jika dia membuka belenggu, aku khawatir dia akan menerkam Luo Zeng dan menelan Luo Zeng. Sebenarnya, aku tidak ingin membiarkanmu pergi seperti ini. Luo Zeng menatap wajah di tangannya. Mendengar kata-kata Luo Zeng, cahaya di banyak mata Zhou Chen sedikit berkedip. Jelas sekali bahwa hidup mereka ada di tangan Luo Zeng. Apa maksudnya? Luo Zeng berniat melepaskan mereka. Seperti yang kau katakan, jika di luar ruang dan waktu ini, aku memang jauh dari lawanmu, lanjut Luo Zeng sambil menatap Mu Suerong, tapi jangan lupa bahwa aku hanyalah dewa sejati berikutnya, dan masa depan akan panjang.
Aku yakin kita masih punya kesempatan untuk bertemu lagi. Setelah itu, dia meletakkan tangannya kembali, dengan gelombang cahaya dari tangannya, tirai cahaya dengan tombak hitam yang tergantung di luar kuil Tianlun menghilang. Pada saat yang sama, di bawah jarinya, lingkaran cahaya berwarna-warni muncul di tanah. Begitulah cara untuk pergi dari sini. Artinya membiarkan kami pergi. Wajah para dewa sejati Dzogchen semuanya tidak terduga. Sebelum Luo Zeng melangkah ke Halo, dia meninggalkan kalimat aku akan mengatur roti vera cahaya itu di Halo ini. Jika kamu memasuki bagian ini dalam 3 hari, kamu akan dimakan oleh cacing-cacing itu. Bersih, setelah 3 hari, aku akan membasmi semua serangga. Kamu bisa pergi sebanyak yang kamu bisa dan lakukan sesukamu. Bagaimanapun, dia melangkah ke lingkaran cahaya dan menghilang di depan mata semua orang. Dalam perjalanan waktu, tubuh fisik akan berada dalam kondisi yang sangat istimewa setelah ditarik, bahkan Dzogchen pun tidak dapat melawan serangga itu. Ledakan, Tang Wan menghantam tanah dengan kepalan tangannya, dan tiba-tiba sebuah pasir besar pecah, dan kemudian dia berteriak sialan. Anak merajalela, matahari terbenam yang mana di tanganku, aku harus membuatmu menyesal. Wow, setelah Luo Zeng pergi, pasir yang mengikat Mu Suerong terlepas. Dia masih mempertahankan postur berlutut, tidak bergerak, dengan kepala menunduk, rambut hitamnya tergerai seperti langit yang dalam untuk menutupi wajahnya, dan ekspresinya tidak dapat terlihat dengan jelas. Tapi setetes darah menetes dari bibirnya dan meleleh ke pasir. Fang Hensao mengguncang kipas di tangannya, mengerutkan kening pada lingkaran warna-warni itu, dan berkata, sepertinya anak itu berada di bawah tekanan dan tidak berani membunuh. Dongfang Taiking, yang sudah lama terdiam, mengangguk, dari maksudnya, dia tidak berani membunuh kita. Kemudian dia haruskah mencapai kesepakatan dengan Kaisar Suci, mengancam hidup kita, lolos dari lautan waktu. Fang Hensao meraih kipas itu dan berspekulasi. Dongfang Taiking menggelengkan kepalanya, mustahil, ayah Kaisar tidak bisa diancam oleh dewa sejati yang lebih rendah. Mengapa kamu membiarkan kami pergi? Fang Hensao berkata dengan aneh. Sekarang kita terjebak di dunia ini, kita menerima terlalu sedikit berita. Aku tidak tahu apa yang terjadi di luar. 3 hari kemudian, tunggu sampai kamu keluar dan membicarakannya. Dongfang Taiking menggelengkan kepalanya dan berkata. Setelah kembali dari masa Yuxi, Luo Zeng berkata kepada Bibi Hanjiu itu sudah diatur. Mereka akan melarikan diri dari lingkaran cahaya ini dalam waktu dekat. Kamu tidak bisa tinggal lama di sini. 3 hari di Yuxi hanya sekitar setengah jam di domain God. Bibi Hanjiu mengangguk, dia berencana membawa Luo Zeng pindah dari sini lagi. Luo Zeng mengambil token dari tangannya, meskipun alam dewa ini sangat luas, masih ada beberapa risiko, jadi masuk saja ke rumah peri dan hindari. Luo Zeng sudah lama berada di domain Lord, dan dia belum kembali ke Xianfu. Bibi Hanjiu menatap perintah Gen di tangan Luo Zeng, dan Liu mengangkat alisnya dengan ringan, menunjukkan sedikit keterkejutan, rumah abadi Gubei di hutan Longsuan. Luo Zeng berkata dengan Dia berpikir sejenak dan mengangguk. Meskipun rumah abadi Gubei bukanlah keberadaan yang tidak bisa dipecahkan, itu memang tempat tinggal sementara yang bagus. Setelah melihat Bibi Hanjiu mengangguk, dia mengaktifkan urutan kata Gen di tangannya. Kapan begitu Nagen Wotling diaktifkan, ruang di sekitarnya mulai bergetar perlahan. Ruang di domain dewa tak terhitung kali lebih kuat dari alam semesta. Dia bisa bersembunyi di rumah peri sesaat di alam semesta, yang sangat nyaman, tetapi karakter Gen di domain God membuatnya sangat sulit untuk menerobos ruang. Setelah 6 atau 7 kali bernapas, perintah karakter Gen ini dia dan Bibi Hanjiu ditarik ke lorong spasial. Tidak lama kemudian, keduanya muncul di depan gerbang Xianfu. Beberapa saat setelah Luo Zeng dan Hanjiu pergi, riak tiba-tiba muncul di lingkaran warna-warni di tepi danau. Mengikuti riak, Dongfang Taiking melompat dari sana dan berdiri kokoh di samping. Matanya berputar-putar, dan ada kejutan di matanya. Segera setelah Fang Hensao, Tang Wan, Mu Suerong, Han Tianxiao, dan Dewa Dzogchen sejati lainnya keluar dari lingkaran cahaya satu persatu. Ini bukan lautan waktu, kata Tang Wan, melihat danau besar di depannya. Fang Hensao melirik Tang Wan dengan samar, omong kosong. Anak itu seharusnya melarikan diri dari lautan waktu. Dongfang Taiking mengerutkan kening dan berkata dengan kekuatannya sendiri, tidak mungkin untuk melarikan diri dari lautan waktu. Dongfang Taiking berjalan beberapa langkah menuju danau, yang hitam itu. Danau ini sangat menarik. Kemudian dia memasukkan tangan besi itu ke dalam danau dan mengetuknya dengan lembut. Permukaan tangan besi, yang semula bercahaya dengan cahaya perak, tiba-tiba tampak hitam. Matanya bersinar dan dia berkata Tuan Kaisar Suci, juga menembak, dan juga melukai seseorang dengan tangan racun patah. Aku tidak tahu di mana itu. Orang suci keluarga, seharusnya orang suci inilah yang melarikan diri bersama anak itu. Apakah kamu mengatakan bahwa Grid Sage Chunjun yang mengambil gambar? Mata Fang Hensao sedikit berkedip. Dongfang Taiking mengangguk, orang suci ini juga terluka parah. Aku tidak bisa menebak siapa dia. Kami akan tahu segalanya ketika kami kembali, tetapi kami tidak tahu di mana kami berada di domain God, jadi kami harus pergi dan mendengarkan dulu, kata Fang Hensao. Alam dewa terlalu besar, dan basis kultivasi orang suci dapat melakukan perjalanan melalui alam dewa sesuka hati, jarak ruang angkasa jauh lebih dekat. Kenapa kamu tidak berbicara? Tang Wan melirik ke arah Mu Suerong. Selama periode waktu ini, suasana hati Mu Suerong sangat tertekan, tidak mengatakan apa-apa. Fang Hensao membuka kipas lipat dan berkata dengan lemah, dewa sejati yang lebih rendah dikendalikan oleh keberuntungan, setelah Yuxi memang merajalela untuk beberapa saat, apakah mood kamu akan terpengaruh olehnya? Para dewa sejati di domain dewa yang dapat berkultivasi ke alam Dzogchen telah mengalami ribuan emosi dalam pikiran mereka, jadi bagaimana mereka bisa merenung tentang penghinaan ini? Tidak, Mu Suerong memandang ke langit, memandang awan yang bergerak perlahan di langit, dan melanjutkan sebelum aku memasuki ruang dan waktu di Yuxi, aku punya firasat. Jika aku melewatkan kesempatan itu, aku khawatir aku tidak akan pernah bisa membunuhnya lagi, di masa depan, aku takut. Benar-benar tidak ada kesempatan seperti itu. Mendengar ini, Fang Hensao dan Tang Wan tiba-tiba tertawa. Bagaimana mungkin? Kecuali anak itu telah bersembunyi di suatu tempat di domain dewa, selama dia muncul, dia pasti akan mati, Tang Wan juga membujuk. Baiklah, jika aku bertemu lagi, aku akan membunuhnya. Dao Yun yang berdarah di mata Mu Suerong perlahan-lahan kabur, dan Dao Yun dari Divine Killing Dao mengalir ke tubuhnya dengan niat membunuh yang kuat. Menyebar, Bibi Hanjiu berdiri di depan gerbang dan melirik ringan, mengikuti Luo Zeng ke dalam rumah peri.
Luo Zeng awalnya mengirim Ning Yudi dan yang lainnya ke rumah peri, dan hanya butuh waktu singkat untuk kembali ke dunia, dan kemudian menyelundupkan para dewa, dan butuh waktu sekitar 2 tahun dari tanah leluhur keluarga Han ke Pulau Terapung. Di satu sisi mengirim anggota keluarga ke Xianfu adalah untuk alasan keamanan, di sisi lain, Xianfu terletak di hutan Takisuan, dan aliran waktu tersinkronisasi dengan domain dewa. Jika mereka tinggal di alam semesta dan Luo Zeng menghabiskan 2 tahun di domain Lord, waktu di alam semesta kemungkinan besar telah berlalu selama beberapa dekade. Di aula samping Xianfu, 6 gosok Sanskerta emas dipaku di dinding. Dan di tengah aula samping, seorang pemuda tampan berpakaian putih, sambil memegang pena tinta Wolfao di tangannya, dia menulis di atas kertas putih yang tersebar di tanah. Bocah itu gemetar, dengan butiran keringat di wajahnya, pakaian putihnya sudah benar-benar basah oleh keringat. Segel. Setelah anak laki-laki itu meneriaki bahasa Sanskerta emas, ia tampaknya memiliki kekuatan yang sangat unik. Kekuatan ini memiliki pengaruh yang besar pada jiwanya, dan suaranya hampir meraung melalui gigi yang terkatup. Ketika dia meneriakkan kata itu, dia membungkuk dan menulis kata Feng seperti seekor naga. Dan kertas putih di bawah kakinya adalah puluhan kaki, ratusan kata telah tertulis di atasnya. Setelah menulis kata Feng, wajah pemuda itu menjadi semakin layu, tapi dia masih mengertakkan gigi, ingin meneriakkan kata berikutnya. Nianer, Nianer, tidak ada lagi hari ini. Di luar pintu pianting, Ning Yudi terus menamparkan pintu pianting. Mu Mingsui, Su Lingyun, Yugrani, dan lainnya juga penuh dengan kekhawatiran. Itu adalah peri buku di pavilion Changsu yang mengelus janggutnya dan berkata dengan tenang, haha, hanya saja arwahnya lebih lelah dan paling tidak pingsan. Jika dia benar-benar membaca kata-kata ini, hanya manfaatnya tidak terbatas. Orang tua itu tidak tahu seberapa banyak yang akan dia lakukan. Bagaimana jika aku menyakiti Tuhan? Ning Yudi berkata dengan marah. Peri dalam buku itu berkata sambil tersenyum, pil penyembuh di ruang alkimia bukan untuk dilihat. Kau segera membukakan pintu untukku. Perawat Ning Yudi sangat bersemangat, sangat marah, dan bergegas maju untuk menangkap peri buku. Meskipun Ning Yudi memiliki basis kultivasi dari alam laut ilahi, dia masih belum cukup membacanya di depan peri buku. Sosok lelaki tua itu hanya tidak menentu untuk sementara, dan dia kabur jauh, tidak bisa menangkapnya. Afu. Ning Yudi melihat Afu di sebelahnya lagi. Ekspresi wajah Afu bahkan lebih polos, dan dia tersenyum sedikit. Tuan kecil berkata bahwa tidak ada yang bisa masuk tanpa perintahnya. Kamu. Wajah Ning Yudi tiba-tiba menjadi stagnan. Pemilik rumah peri saat ini adalah Luo Zeng, jadi mengapa tuan kecil itu berkata? Jelas, Afu dan Su Zongxian ingin Luo Nian memahami arti sebenarnya dari bahasa Sanskerta, jadi mereka membuat pernyataan seperti itu, yang terlalu berlebihan. Pada saat ini, wajah Afu tiba-tiba berubah, dan wajahnya tiba-tiba menunjukkan kegembiraan, Tuan kembali. Hah, Ning Yudi tercengang. Di sisi Su Lingyun, wajah Mu Mingsui juga menunjukkan kegembiraan. Nenek Yu mendengus dingin, sudah beberapa tahun sejak aku pergi, dan anak itu bersedia kembali. Mengatakan itu, sekelompok orang langsung menuju ke gerbang Xianfu. Suami, Ning Yudi melihat Luo Zeng berjalan perlahan di tengah alun-alun, dan alisnya penuh kegembiraan. Dia hendak bergegas, hanya untuk menemukan bahwa ada seorang wanita berdiri di belakang Luo Zeng, dan warna kegembiraan membeku di wajahnya. Wanita itu tinggi, dengan penampilan yang bermartabat Soft Mei juga merupakan wanita yang mempesona, dan yang lebih penting, aura yang sangat redup terpancar dari wanita tersebut, meski aura ini sangat polos, namun tetap membuat orang merasakan rasa takut yang kuat. Tidak mungkin bagi Ning Yudi untuk melihat melalui kultivasi wanita ini, tetapi dia samar-samar merasa bahwa wanita ini mungkin adalah orang terkuat yang pernah dia lihat. Yang paling membuat Ning Yudi kesal adalah napas yang dia rasakan dari wanita ini agak mirip dengan Si Yukin. Nenek Yu memperhatikan ekspresi Ning Yudi, dan membanting krupnya dengan keras ke tanah, dan mendengus dingin dengan wajah tegasnya. Jika dia tidak menyadari kultivasi mengerikan dari gadis berkostum istana, dia takut dia akan mengutuk wanita liar yang dibawa kembali Luo Zeng. Memperhatikan perubahan wajah Ning Yudi, Luo Zeng tampak malu. Bagaimana Bibi Hanjiu bisa gagal memahami reaksi mereka? Dia hanya tersenyum dan berdiri di samping Luo Zeng, secara alami dengan status dan sikapnya, dia tidak akan menjelaskan apapun. Ah, Xiaodi, katakan padaku, ini teman ayahku, kata Luo Zeng. Meskipun Bibi Hanjiu tidak secara jelas menyatakan hubungan antara dirinya dan Luo Xiao, Luo Zeng masih bisa mengetahui hubungannya, tetapi bagaimanapun juga dia adalah seorang suci, dan tidak mungkin menambahkan beberapa gelar yang tidak bisa dijelaskan padanya. Mendengar ini, para wanita sedikit terkejut. Ada celah besar antara basis kultivasi mereka saat ini dan Luo Zeng, tetapi cakrawala mereka selalu meluas dengan Luo Zeng, dan mereka memiliki tingkat pemahaman tertentu tentang struktur di domain Lord dan asal mula alam semesta. Ayah Luo Zeng adalah pencipta alam semesta dan orang suci di domain dewa, jadi wanita ini juga orang suci. 1975. Kata-kata Luo Zeng menunjuk pada senioritas Bibi Hanjiu. Ning Yudi juga wanita yang sangat cerdas, dan hatinya bersinar seperti cermin. Dia berjalan ke Jisou dan berkata, Xiaodi telah melihat senior dan aku tidak tahu bagaimana memanggil senior. Panggil saja aku Jiuyi. Han Jiuyi tersenyum ringan. Halo Bibi Ji. Ning Yudi berteriak manis. Su Lingyun dan Mu Mingsui juga memberi hormat kepada Jiuyi sepanjang waktu. Luo Zeng, kamu masih ingin memperkenalkan aku, kata Bibi Hanjiu kepada Luo Zeng. Luo Zeng mengangguk, lalu memperkenalkan Ning Yudi dan beberapa wanita ke Han Jiuyi satu persatu. Setelah perkenalannya, mulut Bibi Hanjiu dipenuhi dengan senyum sedih, memikirkan sikap terpinggirkan di Pulau Terapung. Dia juga diam-diam menghela nafas, pria ini tidak lebih buruk dari ayahnya. Naik, ketika Luo Zeng memperkenalkan Nenek Yu hanya mengangguk dingin kepada Bibi Hanjiu, dan berkata dengan datar, aku adalah Tuan Ning Yudi, kamu adalah teman Luo Zeng, kami adalah itu teman, jadi aku tidak butuh etiket, kan? Luo Zeng tersenyum pahit, dan berkata ibu mertua selalu memiliki karakter ini. Bibi Hanjiu tidak peduli. Setelah melihat para wanita itu, dia berkata, mereka belum mencapai jalan ilahi dan tidak bisa benar-benar melangkah ke alam Tuhan. Baiklah, Luo Zeng mengangguk. Di antara ketiga wanita tersebut, Mu Mingsui dan Ning Yudi memiliki bakat yang hampir sama, dan bakat Su Lingyun sedikit lebih lemah. Tetapi pada awalnya, hanya ada 10 orang di seluruh alam semesta yang mampu membuka bunga teratai dan memenuhi syarat untuk menjadi dewa. Sekarang, bahkan jika mereka tinggal di rumah peri, tidak mudah bagi mereka untuk berkultivasi menjadi dewa.
Itu hal yang merepotkan. Mata bibi Hanjiu menyipit sedikit, dan kemudian dia mengulurkan tangannya dan melambaikannya dengan ringan, dan ada 3 pil hijau muda di tangannya. Pil emas pencerahan ini dapat meningkatkan bakatnya. Ini adalah pil kecil upacara pertemuan, kamu menerimanya. Meningkatkan bakat. Ning Yudi dan wanita lain sedikit terkejut. Bibi Hanjiu berkata, ya. Pil emas yang tercerahkan ini juga merupakan pil emas 7 putaran, dan itu adalah pil bermutu tinggi di antara pil emas 7 putaran. Namun, pil semacam itu juga sangat langka di antara orang kaya, dan bahan yang dibutuhkan untuk pemurnian diambil dari kelaparan jiwa. Para wali memiliki banyak ahli waris, jadi mereka secara alami memilih yang paling berbakat. Namun, beberapa ahli waris bijak memiliki garis keturunan yang sangat khusus, tetapi bakat mereka relatif buruk, bahkan sangat sulit untuk mencapai jalan ilahi dan mendapatkan ketuhanan. Oleh karena itu, inti emas pencerahan diperlukan untuk meningkatkan bakat mereka. Hanya saja, pil jenis ini hanya memiliki satu efek pada satu orang. Murid-murid perempuan di Istana Jiwa Ungu berlatih Dao Divine Ki Ungu secara umum, bakat mereka lebih lemah daripada murid Pulau Terapung biasa. Tentu saja, dia menghabiskan banyak uang dan menyiapkan beberapa pil emas yang tercerahkan. Dalam keadaan darurat, dia tidak berarti apa-apa saat ini dan mengeluarkan semuanya. Pil emas yang tercerahkan ini tidak dapat mengubah kamu menjadi jenius yang benar-benar kaya, tetapi itu juga cukup bagi mereka untuk mencapai cara ilahi, kata Han Jiwi. Jenius kaya yang dia bicarakan hampir seperti Muning, dengan keberadaan tingkat rumbai. Namun, bahkan jika kamu telah mencapai cara ilahi dan memadatkan status ilahi, aku khawatir kamu masih tidak dapat melangkah ke alam dewa, dan aku khawatir kamu harus memikirkan cara lain pada saat itu, lanjut Han Jiwi. Setelah Luo Zengxiu menjadi dewa, dia juga mengalami pertukaran darah sebelum dia dapat menyelundupkan dari alam semesta dan melarikan diri dari hukuman mendominasi batu tulis. Jika Ning Yudi, Su Lingyun dan 3 wanita terkenal jika kamu benar-benar menjadi dewa sejati, saat kamu keluar dari rumah abadi di masa depan, kamu akan melanggar aturan 833 yang mengatur batu tulis, dan akan menarik hukuman dari batu tulis. Jika pil ini benar-benar dapat memahami cara ilahi, Xiaodi akan sangat bersyukur. Hal-hal lain, pikirkan saja hal-hal lain. Ning Yudi tersenyum. Untuk mencapai Sinto, jadilah Tuhan yang benar. Itu bisa digambarkan sebagai peristiwa yang tak terbayangkan di alam semesta. Celestial di seluruh dunia tidak memiliki kualifikasi ini, dan sekarang hanya inti emas yang memberi mereka kesempatan ini, dan ketiga wanita itu secara alami sangat gembira. Seorang sage akan datang ke Immortal Mansion lagi. Ah Fu juga memberi hormat kepada Asage. Pada saat ini Ah Fu juga maju dan membungkuk hormat kepada Bibi Hanjiu. Bibi Hanjiu pernah ke rumah peri ini, dan Ah Fu secara alami mengingatnya. Kemudian Ah Fu membawa semua orang ke rumah peri. Di jalan ini, Bibi Hanjiu menantikannya, baginya untuk mengunjungi kembali masa lalu. Tentu saja ada beberapa desahan di dalam hatinya. Ketika Ah Fu memperkenalkan banyak orang ke aula utama, terdengar teriakan nyaring dari aula samping, dan kemudian dia mendengar suara embusan, seolah-olah seseorang terjatuh. Mendengar suara ini, wajah Ning Yudi berubah, dan sosoknya menyerupai burung layang-layang yang bergegas menuju Pian Hall, dan pada saat yang sama ia menegur bagaimanapun, jangan biarkan Nianer bertahan lagi. Peri dalam buku itu juga membuka pintu aula samping dan bergegas masuk, bahkan sudah terlambat untuk menyapa Luo Zeng. Nianer, apa yang terjadi padanya? Luo Zeng mengerutkan kening, dan kelompok itu bergegas ke aula samping. Dia melihat selembar kertas putih di sisi aula, dengan bak karakter seukuran telapak tangan, seorang pemuda berbaju putih terbaring di pelukan Ning Yudi. Luo Zengxin sedikit turun, tampak hanya pingsan. Luo Zeng melangkah maju, meletakkan tangannya di dahi Luo Nian dan dengan lembut menahannya, gumpalan kekuatan jiwa perlahan-lahan masuk ke dalam pikiran Luo Nian. Ketika dia menyentuh jiwa Luo Nian, ada ekspresi keterkejutan di wajahnya. Orang kecil ini sudah lebih dari 2 tahun tidak melihatnya. Seberapa kuat jiwa? Jiwa kuat Luo Nian membuat Luo Zeng sedikit bingung. Pada awalnya, Luo Zeng didasarkan pada alam jiwa biru, jiwa perang perak, dan jiwa perang emas, dan akhirnya dia mengolah jiwa dewa sejati, sehingga sedikit memperkuat alam jiwanya. Jiwa Luo Nian belum dibudidayakan ke alam seperti itu, jiwanya tampaknya murni dan kuat. Hanya saja jiwanya terlalu banyak ditarik, dan tidak ada kerusakan pada jiwa, kata Luo Zeng kepada Ning Yudi. Mendengar kata-kata Luo Zeng, Ning Yudi masih penuh ketidakpuasan, matanya yang indah penuh amarah, menatap peri buku tidak jauh dari sana, itu kamu. Biarkan dia membenamkannya dalam skrip Sanskerta ini setiap hari. Cepat atau lambat dia akan dibunuh. Dia sangat mencintai anaknya, dia secara alami tidak ingin Luo Nian terluka sama sekali, dan dia tidak ingin Luo Nian mengambil risiko untuk apapun. Bibi Hanjiu mondar-mandir dengan tenang di aula samping, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, anak ini bisa menerjemahkan bahasa Sanskerta. Peri buku membungkuk untuk menyapa Bibi Hanjiu. Bibi Hanjiu juga meminjam buku klasik Gubei di perpustakaan. Dia Yitong Hanjiu juga seorang kenalan, dan kemudian peri itu tertawa di dalam buku, jangan meremehkan anak ini, ya Seng. Tuannya meninggalkan begitu banyak naskah Sanskerta, dan dia telah menerjemahkan 30% darinya. Apa? Bibi Hanjiu menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Sejak begitu banyak zaman Tuhan, ada banyak aksara Sanskerta emas yang beredar di wilayah Tuhan, dan beberapa aksara Sanskerta emas telah diterjemahkan, tetapi tidak banyak nilainya. Naskah Sanskerta yang benar-benar langka ada di semua raksasa besar, terutama naskah Sanskerta langka yang dikumpulkan oleh beberapa orang suci, dan bahkan versi gosok belum dirilis. Tetapi teks-teks Sanskerta yang langka itu sangat sulit untuk diterjemahkan. Sejauh ini, sangat sedikit dari teks-teks Sanskerta langka yang telah diterjemahkan sepenuhnya yang telah diterjemahkan. Untuk menguraikan teks Sanskerta, seringkali membutuhkan pengalaman yang sangat kaya. Meski begitu, ada terjemahan Sanskerta pada saat itu juga sangat berbeda, sangat tidak masuk akal. Gubei suka bepergian dalam kekacauan, dan karena orang bijak, nilai Sanskerta dari koleksinya juga sangat tinggi. Jika dia benar-benar bisa menerjemahkan sebuah karya, itu akan menjadi keberadaan yang sangat berharga. Anak ini benar-benar menerjemahkan 30%. Ini benar-benar membuat Han Jiuyi tidak bisa dipercaya. Bagaimana tidak mengejutkannya? Dan ketika Han Jiuyi mengikuti kata-kata yang diterjemahkan oleh Luo Nian satu persatu, kejutan di wajahnya mengeras di wajahnya. Apakah ini arti sebenarnya dari Tao? Bibi Hanjiu, sebagai sub bijak di alam dewa, baik dalam kekuatan dan penglihatan, adalah eksistensi puncak di alam dewa, dan tidak banyak hal yang dapat mengejutkannya.
Luo Zeng tampak penasaran, lalu bertanya arti Tao yang sebenarnya. Apa itu? Bibi Hanjiu tidak menjawab pertanyaan Luo Zeng. Matanya menyapu bolak-balik sepanjang tulisan tangan, dan warna berbeda di pupil menjadi semakin intens, dan bahkan ada sedikit kegembiraan yang tak terkendali. Setelah beberapa saat dia berkata, kamu membaca kata-kata ini lagi. Baca lagi. Luo Zeng sedikit tidak yakin. Peri tersenyum pada buku di sampingnya, ini sangat sulit untuk dibaca, Tuan kecil tidak bisa membacanya, dan Tuan takut. Mendengar ini, Luo Zeng sedikit tidak puas. Keabadian dalam buku itu berarti bahwa putranya sendiri terus mengungguli dia di dalam hatinya. Kalau begitu aku akan mencoba. Mata Luo Zeng tertuju pada kertas putih yang berbaris, dan semua tulisan tangan itu terlihat. Karakter-karakter ini diterjemahkan oleh Luo Nian dari bahasa Sanskerta emas dan ditulis dengan kuas, jika mandiri hanya akan dianggap sebagai kaligrafi yang baik. Tapi Luo Zeng menyapu semua itu sendiri dan mengatur kata-kata ini, dan ada sesuatu yang salah di hatinya, dan pupil matanya sedikit membesar. Tulisan-tulisan ini, dia juga sedikit linglung. Bacalah. Bibi Hanjiu tersenyum. Murid Luo Zeng sedikit memadat dan mulai membaca kata-kata itu. Hukum Tao itu alami, keabadian diubah oleh pemikiran yang konstan, semua hukum itu alami, bukan oleh pencerahan hukum umum, jika kalimat ini tidak ceroboh. Tapi saat Luo Zeng membacanya saat ini, ada perasaan halus di hati aku. Perasaan itu sangat mirip dengan saat Luo Zeng berlatih Sendao. Ada latar belakang yang halus dan rumit yang tersembunyi di kata-kata ini, tetapi latar belakang artikel ini sebenarnya lebih rumit daripada Sendao. Awalnya, Luo Zeng masih bisa membacanya. Setiap kali dia membaca satu kata, dia merasa bahwa dia berada di bawah banyak tekanan. Saat membaca ratusan kata, ia sudah merasakan sedikit kesemutan di lidahnya. Saat ia membaca 200 kata, ia merasa seperti sedang mabuk. Lidahnya mulai bergerak-gerak dan kepalanya mulai membengkak. Ketika ia membaca 500 kata, ia merasakan sedikit jiwa lagi syok. Bibi Hanjiu melihat reaksi Luo Zeng sambil tersenyum. Ketika Luo Zeng membaca 800 karakter, ilusi samar muncul. Dia tampak seperti berada di lautan api, seperti berdiri terbuka di es dan salju, berlari ke depan dengan gigi terkatup. Setiap kali aku melangkah maju, aku harus mengalami rasa sakit yang luar biasa. Jenis rasa sakit itu bukanlah serangan jiwa atau luka fisik tertentu, tetapi sejenis penindasan spiritual. Luo Zeng saya jelas merasa bahwa jalan yang aku lalui sangat pendek, hanya satu langkah kecil, dan ujung jalan ini tidak ada habisnya, tetapi ujung itu memiliki daya tarik yang besar baginya, seolah-olah memberikan miliknya sendiri bagaimanapun caranya, kita harus melintasi dunia ini. Ketika dia mengertakkan gigi dan mengucapkan 900 kata, dia merasakan ledakan dalam pikirannya, seolah-olah ada sesuatu yang mengenai jiwanya. Dia berbalik dan mundur beberapa langkah sebelum dia berdiri dengan mantap dan tampak terkejut. Dengan kata-kata itu, pertama kali guru membaca kata-kata ini, dia bisa mengucapkan 900 kata, yang sudah sangat kuat. Peri buku tersenyum sedikit, tetapi Tuan Kecil sekarang dapat membaca 1200 kata, dan Tuan Kecil itu membaca sambil menulis. Apa? Mata Luo Zeng membelalak. Bibi Hanjiu kembali kaget saat mendengar perkataan peri di buku. Maksudmu anak ini, bisakah membaca kata-kata ini hingga 1200 kata? Peri tersenyum di dalam buku, tepatnya, ada 1236 kata, yang merupakan rekor yang baru saja dibuat oleh Tuan Kecil. Dalam beberapa tahun terakhir, Luo Nian telah mengartikan bahasa Sanskerta emas itu. Kata-kata Sanskerta emas yang ditinggalkan oleh Gu Bei sangat kaya. Menurut spekulasi, asal-usul aksara Sanskerta emas ini berasal dari makhluk lompat kata. Tidak peduli apapun makhluk atau suku bangsa pasti memiliki budaya yang rumit, apa yang tercatat dalam bahasa Sanskerta emas ini belum tentu teknik budidaya, dan masih banyak hal lain di dalamnya. Misalnya, teks Sanskerta emas yang sebelumnya diterjemahkan oleh Luo Nian mencatat danau biru besar tak berbatas dalam kekacauan itu. Bahasa Sanskerta emas yang diterjemahkan oleh Luo Nian belakangan bahkan lebih keterlaluan, bahkan ada beberapa resep yang tidak bisa dijelaskan dan beberapa petualangan yang aneh. Sanskrit emas ini nilainya tidak besar, hanya bisa membuat mereka lebih memahami perlombaan lompat kata. Tetapi 6 aksara Sanskerta emas yang tergantung di dinding aula pian muncul pada saat yang sama. Selama proses penerjemahan Luo Nian, ia menemukan keanehan di dalamnya. Keenam aksara Sanskerta emas berjumlah 6.400 kata. Teks saja tidak memiliki banyak arti, tetapi bila koheren, itu mengandung arti khusus yang sebenarnya. Niat sejati inilah yang membuat Luo Nian dan yang lainnya tertarik. Pada awalnya, Ning Yudi dan wanita lain juga mencoba membaca paragraf ini, tetapi mereka sering tidak bisa terus membaca 6 atau 7 salib. Hanya Luo Nian yang bisa bertahan, mengucapkan hingga 300 karakter sepanjang jalan, tetapi setelah lebih dari 300 karakter, tekanan yang dihadapi Luo Nian meningkat tajam, dan jika dia terus menyadari arti sebenarnya dari kata-kata ini, dia akan pingsan. Ning Yudi mengasihani putranya, dan karena itu, dia memiliki beberapa perselisihan dan mencegah Luo Nian memahami teks aneh ini. Namun, Afu dan Su Zongxian sangat mendukung Luo Nian untuk bertahan. Luo Nian berangsur-angsur menemukan beberapa aturan ini dalam usahanya lagi dan lagi. Sekarang, dia telah menulis dan membaca satu kata. Dia bertahan sampai sekarang dan telah mampu mengucapkan lebih dari 1200 kata, yang merupakan ketekunan yang luar biasa. Bagaimana ini mungkin? Aku merasa bahwa jiwa Nianer memang jauh lebih kuat dari orang biasa, dan tidak mungkin baginya untuk tetap berpegang pada poin ini. Luo Zeng tidak bisa memahaminya. Bibi Hanjiu melihat apa yang sama sekali tidak dapat dipahami Luo Zeng, lalu tersenyum, karena arti sebenarnya dari Dao ini, bukan apakah jiwamu kuat atau tidak, dan bukan kemampuan jiwamu yang dikultivasikan. Itu membantu kamu untuk menyadari bicaralah dengan caramu sendiri. Jalannya sendiri. Luo Zeng tercengang. Ekspresi kerinduan muncul di wajah Bibi Hanjiu, dan suaranya menjadi halus. Tao, untuk jalan, di dunia, semua seniman bela diri berharap untuk mendaki ke puncak seni bela diri, berjalan ke akhir seni bela diri, kamu dapat dianggap mencapai akhir. Setelah mendengar ini, Ning Yudi, Mu Mingsui, dan wanita lain diam di dalam hati mereka. Mereka hanya berada di alam laut ilahi sekarang, dan mereka masih agak jauh untuk menyelesaikan seni bela diri ini. Baik di alam semesta atau di alam dewa, akhir dari seni bela diri adalah penguasa alam, yaitu seniman bela diri para dewa. Setelah mencapai langkah ini, seseorang harus melangkah ke suatu tingkat, melangkah ke jalan ilahi, dan berkultivasi menjadi dewa sejati. Apa setelah akhir dari jalan ilahi? Bibi Hanjiu tiba-tiba menatap Luo Zeng dan bertanya.
Sage, jawab Luo Zeng. Setelah mendengarkan, Bibi Han Jiu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, tidak. Apakah ada eksistensi yang lebih kuat dari seorang suci? Luo Zeng bingung. Melalui petunjuk itu, Luo Zeng tahu bahwa ada makhluk yang lebih maju dalam kekacauan itu. Tapi seperti yang dikatakan Jiu Zeng, dia bahkan belum menemukan bentuk makhluk itu. Sederhananya, dia tidak tahu apakah makhluk lompat katak itu manusia atau hantu, dan bahkan sulit untuk menentukan apakah mereka benar-benar ada. Jiu Zeng memiliki studi mendalam tentang bahasa Sanskerta emas, dan tebakan serta pemahamannya tentang kekacauan harus di atas Han Jiu. Dan bahkan beberapa perjalanan tuannya Bei Sheng menunjukkan bahwa seluruh kekacauan itu kosong. Oleh karena itu, dalam konsep Luo Zeng, semua dunia terbatas pada alam Lord yang luas dan luas ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ada keberadaan yang lebih kuat di dunia ini daripada seorang suci. Di ujung Sinto ada samudera tak berujung, mata Han Jiu sangat dalam, samudera penuh dengan pemahaman tertinggi tentang Tao, dan itu disebut lautan makna sejati. Akhir dari Sinto adalah lautan tanpa akhir. Mendengar ini, Luo Zeng sedikit terkejut, dan matanya tertuju pada tulisan tangan yang ditulis oleh Luo Nian. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini dalam hati, dia merasakan perasaan yang sangat aneh. Itu adalah perasaan yang menindas diri sendiri dan membuat jiwa seseorang tidak dapat mendukungnya, itulah yang disebut makna Tao yang sebenarnya. Dengan kata lain, ada banyak macam arti Tao yang sebenarnya. Mirip dengan Sinto, Luo Zeng bertanya lagi. Mendengar ini, Bibi Han Jiu menggelengkan kepalanya, sebaliknya. Domain dewa telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Para suci telah mempraktikkan Sinto secara ekstrim, dan setelah membangun alam semesta mereka sendiri, mereka mulai menjelajahi kekacauan di luar alam Tuhan, berharap untuk terobosan yang lebih besar. Beberapa orang suci melakukan perjalanan melalui kekacauan, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah dunia yang kosong. Tidak ada batas di sana, hanya ada bagian udara kacau berwarna coklat keabu-abuan, dan tidak ada peradaban ekstrateritorial yang ditemukan. Beberapa orang suci yang lebih gigih bahkan menghabiskan puluhan atau bahkan ratusan waktu era dewa, mengembara dalam jarak yang mencengangkan dalam kekacauan, tetapi masih tidak menemukan apapun, dan akhirnya kembali dalam kesedihan. Eksplorasi di luar angkasa juga sama, begitu pula eksplorasi di Sinto. Setelah mengembangkan eksplorasi Sinto hingga tahap yang sempurna, Sinto benar-benar sampai pada akhir, dan kemudian memandang ke arah itu adalah lautan ketiadaan. Hingga batas semua orang suci, dan eksplorasi Dzogchen, mereka tidak dapat memperoleh wawasan apapun dari lautan ketiadaan. Oleh karena itu, jalan ketuhanan di alam Tuhan mulai mengembangkan segala jenis kekuatan supernatural yang luar biasa secara horizontal, dan bahkan pengembangan ketuhanan ganda, perpaduan cara-cara ketuhanan, dan sebagainya. Tidak ada terobosan lain. Kemudian sub orang bijak keluarga Yan Yanxi, secara tidak sengaja mendapatkan dua aksara Sanskerta emas dari kelompok yang sama. Kedua aksara Sanskerta emas ini cukup langka. Namun, keluarga Yan menghabiskan waktu yang konstan dan harga yang tidak sedikit. Sanskrit emas telah diuraikan, dan aku mengerti arti sebenarnya dari Tao, Han Jiu berkata pada saat yang sama tetapi untuk beberapa alasan, keluarga Yan telah membocorkan berita itu, dan ini telah menyebabkan malapetaka. Kepemilikan ibu kota sub bijak oleh keluarga Yan dihancurkan. Luo Zeng menarik napas. Bibi Han Jiu mengangguk. Sebenarnya, arti sebenarnya dari Tao yang terekam dalam dua naskah emas Sanskerta yang diuraikan oleh Yan Xi seharusnya merupakan bagian yang tidak lengkap, tapi itu cukup untuk membuat sensasi di seluruh domain Lord. Lagi pula, sedikit arti sebenarnya dari Tao sudah cukup untuk membuatnya para suci mengambil langkah maju lagi di Sinto. Tidak ada orang suci di keluarga Yan, jadi mereka bukan keluarga kaya, dan Yan Xi hanyalah sub bijak. Relatif mudah untuk membunuhnya. Lalu, siapa yang menghancurkan keluarga Yan? Tanya Luo Zeng. Keluarga Dongfang, dan keluarga Leng serta keluarga Fang, jawab Han Jiu. Benar, mata Luo Zeng sedikit menyipit. Setelah Han Jiu selesai berbicara, pandangannya kembali tertuju pada tulisan tangan naga dan Phoenix itu, dan matanya yang lembut sedikit menunjukkan kegembiraan. Sekarang, berapa banyak metode penanaman makna sejati yang ada di domain dewa, tetapi mereka diedarkan di luar, semua orang tahu. Hanya ada sekitar 5 artikel, dan kelima artikel ini semuanya merupakan fragmen, belum lengkap. Jangan beritahu aku maksud sebenarnya dari artikel ini, apakah itu cerita lengkap? Jika cerita lengkap, nilainya mungkin tak terhitung. Para suci memang berdiri di puncak alam dewa ini, bagi mereka yang dapat berkultivasi ke tingkat ini, siapa yang tidak ingin maju secara berturut-turut. Setelah mereka menyeberangi Sinto, mereka tiba-tiba kehilangan referensi, dan kultivasi mereka tidak lagi dapat berkembang, seolah-olah mereka telah jatuh ke laut. Bahkan potongan-potongan itu sudah cukup untuk membunuh ras. Jika ada metode pikiran sejati untuk berkultivasi, tidak tahu jenis kegilaan apa yang akan ditimbulkannya. Namun, Luo Nian hanya menulis lebih dari 1000 kata di depannya, dan Han Jiu tidak tahu apakah mentalitas ini adalah keseluruhan cerita. Keenam naskah Sanskerta emas ini terdiri dari 9673 karakter. Aku telah menguraikannya satu persatu. Secara alami merupakan keseluruhan cerita. Pada saat ini, sebuah suara yang agak tidak dewasa terdengar. Nianer bangun. Ning Yudi menyadari bahwa Luo Nian di pelukannya diam-diam telah membuka matanya. Nianer. Luo Zeng terlihat senang, dan berteriak. Setelah Luo Nian bangun, dia melangkah maju untuk memberi hormat pada Luo Zengbi dengan hormat, dan berteriak ayah. Luo Nian yang berusia 16 tahun tumbuh setinggi 7 kaki, tidak jauh lebih pendek dari Luo Zeng. Pemuda ini telah menghapus kenakalan dari tubuhnya dan menjadi sangat kualitatif di bawah ajaran Ning Yudi. Dia telah memahami kebenaran buku itu. Dia telah bersama dengan Luo Zeng sejak dia masih kecil, dan bagaimanapun juga, dia tampak sedikit lebih baik, tetapi ketika dia melihat ayahnya lagi, dia masih terlihat mirip, berbahagialah. Bibi Han Jiu memandang Luo Nian dan tersenyum. Luo Zeng, putra kamu lebih berharga dari kamu. Mendengar evaluasi Yaseng, Ning Yudi, Yugrani, dan yang lainnya semua memiliki kegembiraan di wajah mereka. Dari metode pikiran jujur yang lengkap ini, kata-kata Han Jiu tidak salah. Bagaimanapun, kekuatan Luo Zeng tidak cukup untuk mengubah situasi, tetapi mentalitas lengkap artikel ini tersebar, aku khawatir itu akan mengacaukan seluruh domain Lord. Siapa kakak perempuan ini? Luo Nian bertanya, tiba-tiba menatap Bibi Han Jiu. Dari segi senioritas saja, Bibi Han Jiu dianggap sebagai karakter kakek Luo Nian, dan tidak masalah apakah itu tentang usia.
Mendengar Luo Nian menyebut dirinya ini, Luo Zeng tiba-tiba tertawa dan tertawa. Nianer tidak boleh kasar, kamu harus dipanggil. Luo Zeng awalnya ingin dia memanggilnya nenek, tetapi ketika dia berubah pikiran, itu tidak benar. Ruhan umur Bi Luo hampir sama dengan Luo Nian, dan dia juga dipanggil Jiu. Tapi Luo Nian memanggil Jiu, generasi ini juga kacau. Tidak peduli tentang ini, Bibi Han Jiu melambaikan tangannya. Panggil saja aku Bibi Jiu. Bisakah Xiao Tian menuliskan semua tulisan tangan dari seluruh artikel ini untuk dilihat Bibi Jiu? Luo Nian selalu terjebak di rumah peri di usianya, dan dia jarang punya kesempatan untuk keluar. Dia pikir dia suka mendengarkan pujian orang lain. Meskipun dia tidak memperhatikan tingkat kultivasi Han Jiu, dia sedikit tahu bahwa wanita ini pasti sosok yang luar biasa. Dia mengangguk dan berjalan ke samping, memegang pena tinta di satu tangan, dan berjalan ke kertas putih yang rata di tanah. Nianer, apakah kamu ingin istirahat dulu? Ning Yudi bertanya. Luo Nian berkata dengan tidak setuju. Ibu, kamu tidak tahu. Selama kamu tidak membacanya atau memikirkannya, kamu akan baik-baik saja. Saat pertama kali mengartikan Sansekerta Emas, Luo Nian menemukan misteri kelompok Sansekerta Emas ini. Jika kata-kata aneh ini tidak dihubungkan bersama dan dibaca bersama, masalahnya tidak besar. Begitu tersambung, akan membuatnya pusing. Jadi setiap kali dia menulis, Luo Nian menguraikan setiap kata dengan bahasa Sansekerta Emas, sehingga tidak ada tekanan padanya. Melihat Luo Nian memegang pena di tangannya, ekspresinya menjadi sangat serius, berbeda dengan 6 naskah emas Sansekerta, tarian naga dan phoenix di kertas putih. Geser. Di aula samping, semua orang diam, hanya melihat pemuda berpakaian putih memegang pena seperti pisau, memindahkan awan dan air mengalir. Sekitar setengah jam kemudian, kata-kata yang tersebar di seluruh tempat itu terlihat di depan semua orang. Melihat putranya seperti ini, Luo Zeng juga sangat senang. Setelah Luo Nian selesai menulis, Bibi Han Jiu tidak bisa menahannya sama sekali. Dia memandang Luo Zeng dan berkata, bisakah kamu memberi aku gambaran tentang niat sebenarnya yang ditulis oleh Nianer ini? Luo Zeng belum menjawab, Luo Nian sudah mengerutkan bibirnya dengan ketidakpuasan dan berkata aku menulis pikiran yang benar ini, jadi kamu harus bertanya kepada aku tentang Jiu Bibi. Melihat ekspresi Luo Nian, Bibi Han Jiu tersenyum tipis, oke, bisakah Nianer menatapku? Tidak apa-apa, aku tidak pelit itu. Luo Nian mengangkat bahu, tapi aku akan memberikannya kepadamu jika itu bagus. Anak ini, Luo Zeng tidak bisa tertawa atau menangis. Luo Nian menunjukkan senyum licik, agak bangga. Melihat penampilan Luo Nian yang sedikit nakal, Luo Zeng menghela nafas dalam hati. Ketika ia berusia 16 tahun, suasana hatinya jauh lebih berat daripada Luo Nian. Itu juga datang dari tekanan yang diberikan oleh ayahnya, dan dia terus-menerus berada di bawah tekanan. Luo Nian seharusnya tidak termasuk dalam perhitungan ayahnya. Jika dia bisa tumbuh dengan bahagia, itu juga keinginan besar Luo Zeng. Manfaat. Bibi Han Jiu bertanya dengan senyum lebar di antara alisnya. Apa yang kamu inginkan? Jika aku memilikinya, secara alami aku bergantung padamu. Mendengar ini, pikiran Luo Nian berubah dengan cepat. Aku ingin senjata. Senjata. Luo Zeng sedikit terkejut. Ning Yudi mengangkat bahu dan berkata kepada Luo Zeng putramu terobsesi dengan latihan menembak, dan dia sering pergi ke menara pelatihan untuk berdiskusi dengan Sun. Bisakah dia belajar dari Sun? Mata Luo Zeng menunjukkan keterkejutan. Luo Zeng sebelumnya tidak melihat bahwa Luo Nian memiliki bakat untuk berlatih bela diri, bahkan sekarang kultivasi Luo Nian baru saja memasuki Divine Pill Realm. Bagaimanapun, Luo Zeng memiliki terlalu sedikit sumber daya saat itu, dan semuanya harus dimenangkan sendiri. Dan sebelum Yudi dan yang lainnya memasuki rumah peri, mereka juga membuat persiapan yang cukup, dan sumber daya di rumah peri ini dapat digunakan sesuka hati. Jadi kecepatan kultivasi Luo Nian tidak cepat, tetapi sangat lambat dan sangat lambat. Ini hanya untuk mempelajari gerakan, kata Ning Yudi sambil tersenyum. Bahkan jika itu untuk mempelajari gerakan, itu tidak mungkin, kata Luo Zeng sambil memandang Luo Nian. Penembak jitu Sun tidak rumit, tapi juga sangat menakutkan untuk digunakan, dan sulit untuk membandingkan keduanya. Ayah selalu meremehkan orang. Luo Nian tidak puas, menatap Luo Zeng dengan kedua matanya, jika bukan karena pistol Bibi Sun, mungkin aku bisa mengalahkannya. Aku bahkan meminta Lian Senzi untuk membantu aku membuatnya. Beberapa tombak, tapi masih tidak sebagus tombak Bibi Sun. Benarkah? Luo Zeng masih terlihat curiga. Tombak pembunuh yang digunakan oleh Sun adalah benda suci suku Yaoye. Bahkan jika anak dewa pemurnian memurnikan senjata yang sangat bagus, mungkin sulit untuk menandingi tombak pembunuh Sun. Luo Nian hanya mendengus, sepertinya meremehkan untuk membela Luo Zeng. Bibi Han Jiu berkata aku tidak menggunakan senjata, aku memiliki beberapa senjata di tangan aku, tapi... Dia berkata bahwa dia mengulurkan tangannya dan melambaikannya dengan ringan, dan ada 6 atau 7 tombak berturut-turut. Pada saat yang sama, di bawah jentikan jarinya, gumpalan kabut ungu melingkar, dan tombak-tombak ini digantung di udara. Yasen kekayaan tombak panjang ini adalah semua harta Hong Meng, dan nafas yang samar-samar keluar dari ujung tombak itu sangat kuat. Meskipun Ning Yudi, Nenek Yu, dan Mu Mingsui tidak menggunakan senjata, melihat tombak-tombak ini sekilas mata mereka membara, tentu saja mereka berharap Luo Nian dapat memilih senjata yang bagus. Tapi berat tombak ini mungkin bukan sesuatu yang bisa dikendalikan Nianer, lanjut Han Jiu. Masalah di domain dewa berkali-kali lebih berat daripada di alam semesta, dan senjata ini enggan digunakan bahkan oleh seniman bela diri di domain dewa, belum lagi hanya Luo Nian di para dewa. Bibi Han Jiu kemudian mengulurkan tangannya dan menjentikannya lagi, dan tombak biru kristal muncul di depan semua orang. Dia mendorong tombak itu dengan ringan, dan tombak itu perlahan melayang ke arah Luo Nian. Pistol tajam wilayah udara ini tidak memiliki berat. Seharusnya cocok untuk Nianer, tapi karena tidak ada bobot, tidak ada perasaan tangan. Butuh beberapa saat untuk membiasakan diri. Melihat tombak yang terbang perlahan, Luo Nian meraihnya di tangannya. Setelah berbelok mulus, tombak cahaya berayun seperti kincir angin, dan ujung tombak itu menari, samar-samar merobek ruang di sekitarnya. Oke, kesepakatannya sudah selesai. Aku mengizinkanmu untuk melihat niat sebenarnya. Luo Nian tersenyum dan bergegas keluar dari aula samping sambil memegang tombak. Aku akan mencari Bibi Sun. Bibi Han Jiu ingin mengamati pikiran sejati ini, dan orang lain juga keluar dari aula parsial ini. Setelah menutup pintu aula samping, Luo Zeng bertanya ngomong-ngomong, di mana Nianer akan menemukan Sun dan belajar tentang keahlian menembak. Mengapa aku tidak melihatnya? Kali ini Luo Zeng kembali, tetapi dia belum melihat Sun.
Dia sedang berkultivasi di menara kultivasi. Ning Yudi menatap Luo Zeng dan segera menjawab. Apakah itu Su Lingyun, atau Ning Yudi, Yang atau Sun, semuanya memiliki temperamen masing-masing. Mereka menunggu Luo Zeng di sini, dan mereka rukun. Tapi ada gesekan yang kurang lebih kecil, tidak mungkin benar-benar sehalus pacar. Tapi Mu Mingsui adalah pengecualian. Oleh karena itu, Mu Mingsui memiliki hubungan yang sangat baik dengan Nenek Yu, Ning Yudi, dan Su Lingyun, bahkan Luo Nian paling dekat dengan Mu Mingsui. Adapun asap, kehadiran di Xianfu cukup rendah. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di menara kultivasi, dan sesekali keluar, tapi hanya bertukar beberapa kata, bertanya apakah Luo Zeng telah kembali, dan kemudian kembali ke menara kultivasi. Luo Nian sedikit penasaran dengan Sun. Secara tidak sengaja, dia mendobrak menara pelatihan dan melihat Sun memegang senjata berujung ganda seperti naga biru untuk pergi ke laut. Luo Nian yang penasaran menjadi tertarik dengan pelatihan senjata, jadi di awalnya dia tidak tertarik pada seni bela diri dan mulai berlatih. Ketika Luo Zeng mendorong pintu menara kultivasi, dia mendengar suara mendesing. Bibi Sun, aku punya senjata bagus hari ini. Jika aku bertarung denganmu, seharusnya tidak rusak. Luo Zeng melihat Luo Nian bergegas ke sisi lain dengan angin kencang sehingga Luo Nian mengayunkan senjatanya ke udara. Di sisi lain, sosok yang tinggi dan indah memegang senjata suci pembunuhan dengan sedikit putaran, dan itu sudah menahan tembakan Luo Nian dengan gerakan yang sangat sederhana. Kedua tombak itu menembak beberapa kali dalam sekejap, dengan suara-suara jernih bergema terus-menerus di lantai pertama menara pelatihan. Bagaimana keahlian menembak Nianer? Tangan kecil Ning Yudi, yang seputih suet, diam-diam meraih lengan Luo Zeng dan tersenyum. Pemahaman tentang niat senjata memang bagus, Luo Zeng mengangguk tanpa sadar. Di bawah penurunan basis kultivasi Sun, mendiskusikan gerakan murni memang dapat menekan Luo Nian, tetapi setiap gerakan Luo Nian memiliki kelebihannya, jauh melampaui harapan Luo Zeng. Ding jing dong. Dengan tombak terhuyung-huyung, Luo Nian sangat bangga, senjata ini tidak akan rusak begitu saja. Hei, senjata ini seharusnya lebih kuat dari pistol Bibi Sun. Meskipun Luo Nian masih anak-anak dan tingkat kultivasinya jauh dari cukup, dia memiliki kepribadian yang sangat serius. Dia fokus berdiskusi dengan Luo Nian dan tidak memperhatikan pintu. Dia bertanya dengan aneh budidaya putra dewa artefak telah meningkat begitu cepat. Senjata ini, tidak bisakah dia berhasil keluar? Sebelumnya, Dewa Lian telah membuat 7 atau 8 senjata untuk Luo Nian, dan Luo Nian tidak dapat melindungi pistol dengan esensi aslinya. Di bawah kerusakan tombak pembunuh Sun, tidak akan lama lagi sebelum patah atau ujung pistolnya patah. Luo Zeng membanting tembakan, dan ruang di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda tertusuk. Ini adalah domain Tuhan, bahkan Sun tidak bisa untuk melakukan ini. Luo Nian dapat dengan mudah melakukannya, pistol di tangannya luar biasa, bahkan jauh lebih banyak dari senjata suci pembunuhan di tangan Sun. Orang itu tidak memiliki kemampuan ini, kata Luo Nian, Bibi Jiu memberikannya padaku. Hehe, Bibi Jiu, seseorang dari rumah ini. Sun sedikit terkejut di dalam hatinya. Ya, ayahku membawanya kembali. Lanjut Luo Nian. Mendengar ini, Sun hampir tanpa sadar melihat ke pintu, di mana ada yang tertarik untuk berdiskusi dengan Luo Nian. Saat ini, dia melihat Luo Zeng di depan pintu, dan tubuhnya juga sedikit kaku. Pada saat ini, tembakan yang ditusuk Luo Nian sudah tua dan tidak dapat ditarik kembali. Sun meremas sudut mulutnya dan menunjukkan senyuman sederhana, bahkan tanpa melihatnya, dengan satu tangan di sekelilingnya dengan cerdik, dia meraih ujung senjata tajam wilayah udara, dan menarik tombak panjang wilayah udara dari tangan Luo Nian. Dia menjauhi satu sisi, dengan pop ding di dinding. Bibi Sun, kamu tanpa malu-malu, Luo Nian merasa sedih dengan adegan ini. Di mana Sun memperhatikan Luo Nian, dia berubah menjadi embusan angin dan bergegas menuju Luo Zeng. Dia bergegas menuju Luo Zeng dengan kecepatan yang sangat cepat, dan tubuh yang sempurna tanpa kekurangan membuat Luo Zeng keluar dari menara pelatihan dengan postur yang sangat tangguh. Ning Yudi meraih tangan Luo Zeng dan dilepaskan. Setiap orang terlihat berbeda. Su Lingyun menatap Sun tanpa terkendali, dia menutup mulutnya dengan tangannya karena terkejut. Luo Nian membuka mulutnya lebar-lebar dan menatap pemandangan di luar pintu dengan bingung. Alis kecil Ning Yudi sudah berkerut erat, dan segera menunjukkan ekspresi kemarahan. 3 langkah dan 2 langkah, memasuki menara budidaya, menutup pintu menara budidaya dengan keras, dan pada saat yang sama ditegur berkata apa yang dilihat anak-anak. Aku tidak bermaksud untuk melihatnya. Luo Nian mengerutkan bibirnya tidak yakin, lagi pula, aku berumur 16 tahun. Luo Nian dibesarkan di Yundian ketika dia masih kecil, dan masih ada beberapa teman bermain di Yundian saat itu. Kemudian, Luo Zeng merasa tidak nyaman, dan setelah membawa Luo Nian ke rumah peri, hidup menjadi tidak mudah. Meskipun ia terobsesi dengan mengartikan bahasa Sanskerta dan mempraktikkan senjata, usia 15 atau 16 tahun akhirnya merupakan usia yang sangat berdarah-darah, semuanya penuh keingintahuan, dan aku selalu berharap bisa berkeliaran di luar rumah peri. Ia beberapa kali menyebutkan bahwa Ning Yudi menolak karena usianya masih terlalu muda. Faktanya, Luo Nian tidak memiliki syarat untuk meninggalkan rumah peri. Jika penghalang rumah peri terbuka, semuanya perlu bersembunyi di menara budidaya, jika tidak mereka akan terpecah menjadi kepulan esensi sejati dan menghilang ke dunia ini. Ini adalah batasan dari makhluk sekunder. Jika tidak ada kekuatan supernatural yang hebat, tidak mungkin untuk menyingkirkannya. Bahkan Luo Zeng memiliki pemahaman yang jujur tentang cara ilahi, jadi dia menyelundupkan dengan bangga, dan Luo Nian tidak dapat pergi ke alam dewa. Dan kembali ke Huanyu bukanlah hal yang mudah. Sekarang simpul yang dikirim oleh Xianfu terikat pada urutan kata Gen Luo Zeng, dan kemudian ingin memasuki semesta Dayan. Aku khawatir kamu harus melintasi jarak yang sangat jauh dan menemukan pintu masuk alam semesta Dayan untuk masuk. Dapat dikatakan bahwa saat Ning Yudi dan sekelompok orang ini memasuki Xianfu, itu setara dengan menginjak sebuah pulau, dan mereka tidak akan dapat bertahan jika mereka meninggalkan pulau terpencil Xianfu. Klan Yaoye awalnya tidak memiliki etiket dan aturan klan manusia, dan Sun bahkan lebih kurang dalam menjaga perempuan. Dia merindukan Luo Zeng, jadi dia secara alami akan menemukan cara untuk mengungkapkannya. Misalnya, sekarang dia mengganggu Luo Zeng seperti gurita, dan dia tidak peduli dengan mata orang lain. Melihat adegan ini, Su Lingyun, Mu Mingsui dan wanita lain menunjukkan rasa malu di wajah mereka dan mengalihkan pandangan mereka ke satu sisi. Bang. Untuk beberapa alasan, Dewa Pemurnian meninggalkan bengkel pemurnian untuk pertama kalinya dan melihat Luo Zeng kembali ke rumah peri. Ada cahaya redup di cangkang kepala logam.
Dia ingin mengatakan sesuatu kepada Luo Zeng, tetapi setelah melihat pemandangan ini, dia diam-diam mundur kembali ke bengkel kilang. Melihat pemandangan ini, Nyonya Yu yang berada tidak jauh dari situ menjadi sama marahnya dengan Ning Yudi, dengan hati-hati bergumam, tidak peduli seberapa lapar dan haus, itu tidak akan terjadi di siang hari bolong. Aku ketinggalan zaman, ketinggalan gaya. Aku tidak menginginkan tubuh ini lagi. Sun mencengkeram Luo Zeng dengan erat dan berbisik di telinganya. Luo Zeng tercengang, dan segera mengerti apa yang dimaksud Sun. Dia perlahan-lahan duduk, memegang Sun di pelukannya dan tersenyum apa hal konyol untuk dikatakan. Tubuh ini adalah penghalang bagiku, tidak ada artinya, kata Sun. Setelah melekat pada Luo Zeng dalam postur jiwa yang tersisa, melekat pada tubuh roh pedangnya, dia telah bersama Luo Zeng untuk jangka waktu tertentu dan telah mengalami cobaan yang tak terhitung jumlahnya. Pertama kali dia berpisah dari Luo Zeng, dia merasa sangat tidak nyaman, dan kali ini butuh waktu lebih lama. Untuk mendapatkan kesempatan memasuki domain God, selama lebih dari 2 tahun, dia telah berkultivasi dengan sikap yang hampir gila di menara kultivasi. Dia adalah penguasa dunia, dan seni bela diri yang dia kembangkan pada awalnya didasarkan pada pembunuhan, dia ingin menggunakan pemahamannya sendiri untuk memahami cara membunuh. Namun, dia kekurangan beberapa prasyarat, sangat sulit baginya untuk benar-benar melangkah ke jalan ini. Dan bahkan jika dia benar-benar membudidayakan ketuhanan, dia tidak bisa meninggalkan Xianfu selama dia meninggalkan Xianfu, dia akan dihukum dengan batu tulis, karena dia hanyalah makhluk kecil. Ini membuat Sun tidak mau. Bagaimana bisa tidak ada artinya, bodoh, Luo Zeng mengulurkan jarinya dan menganggukkan keningnya. Mata di mata merah iblis Sun masih sangat serius, masuk akal untuk bersamamu, jadi jiwa sudah cukup, aku harus menemukan cara untuk menangani tubuh. Melihat Sun seolah-olah itu benar, Luo Zeng dengan cepat membujuk itu tidak akan berhasil, dan jiwamu juga makhluk sekunder, bahkan jika itu bersembunyi di tubuhku, aku khawatir itu masih akan hancur. Kalau begitu kau mengajariku jalan ilahi, biarkan aku memasuki alam Tuhan, biarkan aku bersamamu, atau kau jangan pergi, tinggallah di rumah peri. Pikirannya tidak rumit, dia hampir mengatakan apa yang dia pikirkan, jadi dia tidak bermoral seperti anak kecil. Melihat penampilan polos Sun, Luo Zeng juga memiliki jejak kegelisahan di hatinya yang perlahan melonjak. Luo Zeng secara alami menahan keinginannya dalam suasana hatinya, tetapi akhirnya kembali ke rumah peri, suasana hati Luo Zeng benar-benar santai. Tapi di siang bolong, dia dan Sun bukan satu-satunya di rumah peri ini, lagi pula, mereka harus cukup baik. Selama beberapa hari, Bibi Han Jiu tidak pernah meninggalkan Pianting, dan dia telah memahami metode pikiran sejati yang dipecahkan Luo Nian di Pianting. Orang yang kuat seperti Yaseng menyadari bahwa mungkin sekejap saja sudah cukup, mungkin beberapa tahun tidak akan cukup, dan bahkan mundur untuk 1 atau 2 era dewa adalah hal yang biasa. Luo Zeng juga tidak memerintahkan siapapun untuk mengganggunya. Luo Zeng juga sangat tertarik pada arti sebenarnya dari Tao. Tapi karena dia kembali kali ini, dia tidak terburu-buru, paling tidak masalah baginya untuk membiarkan Luo Nian menulis yang lain. Periode waktu ini juga cukup memuaskan bagi Luo Zeng. Pada siang hari, dia membimbing Luo Nian berlatih bela diri. Luo Nian mungkin memiliki beberapa pertanyaan yang tidak terpecahkan, dan Luo Zengzi menjawabnya satu persatu. Selain itu, Luo Nian juga memberi Luo Zeng beberapa konten Sanskerta emas yang diuraikan dalam beberapa tahun terakhir. Isi naskah emas Sanskerta itu aneh dan beragam. Yang paling berharga tidak diragukan lagi adalah inti dari makna sebenarnya dari Tao, tetapi beberapa isi lainnya memberi Luo Zeng pemahaman umum tentang makhluk lompat katak. Hampir tak terbayangkan bagi makhluk lompat katak itu, seperti apa bentuknya, dan bagaimana keberadaan mereka di dalamnya, sungguh tak terbayangkan. Namun menurut isi dari Golden Sanskrit, Luo Zeng menemukan bahwa makhluk lompat katak ini tidak memiliki misteri seperti yang dibayangkan, dan terdapat istana serta kompleksitas di dunia mereka, hubungan sosial orang-orang juga akan mati, dan mereka juga akan memiliki yang kuat, kagum pada yang kuat, Luo Nian juga bertukar beberapa pandangannya dengan Luo Zeng. Meskipun pria kecil itu tidak terlalu dalam berkultivasi, dia telah mendapat banyak manfaat dari pavilion Zhangsu. Pengetahuannya yang luas, aku khawatir banyak dewa sejati yang telah hidup banyak dewa semuanya. Tidak tahan. Saat malam tiba, Luo Zeng berkeliaran di kota praja yang lembut. Pada hari pertama, dia menyinggung Ning Yudi. Dia mengabaikan Luo Zeng selama sehari penuh. Sifat cemburu ini tidak dapat diubah, tetapi Luo Zeng membujuknya untuk waktu yang lama sebelum membuatnya tertawa. Wilayah kekuasaan Tuhan jauh di timur. Di atas gobi yang tak ada habisnya, lusinan orang dengan jubah gelap bergerak maju dengan cepat. Orang-orang ini semua adalah dewa sejati tengah. Pedang panjang tergantung di belakang orang berkepala itu, tinggi dan kuat, dan berjalan dengan mantap. Di bawah kepemimpinan sang pemimpin, mereka menemukan seekor tiangkeng dengan kedalaman 1 juta kaki di gobi. Setelah semua orang meluncur ke bawah lubang pembuangan, ada ledakan kejutan di jubah hitam itu. Ini kota Dewa Batu Giok Bon. Seluruh kota Bon Jadegat telah jatuh. Apa yang terjadi? Setelah pemimpin tergelincir ke dasar lubang, dia mengangkat tudung di kepalanya, memperlihatkan wajah yang penuh dengan semangat heroik. Dia melirik ke kota yang jatuh di depannya, dan kemudian berkata dengan lemah, temukan monumen batu dulu. Bagaimanapun, dia adalah orang pertama yang memimpin dan berjalan ke depan. 1980.